Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat MM. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Pamulang, dan tentu juga yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan juga yang kami hormati pula Bapak Ketua STEMIK RSA, Ketua Stikes WDH, dan Ketua Stikes Masda, dan tentu yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang hadir kami undang pada pagi hari ini, Bapak Dr. Mujiarto, Bapak Dr. Gadang Priyatomo, dan Ibu Silvi. Pertama-tama izinkan saya untuk memandu acara hari ini, yaitu workshop penulisan karya tulis ilmiah. Workshop ini pertama sekali akan narasumbernya adalah Bapak Mujianto. Ini kuliahan. Ini seminar. Bapak Mujiarto, mohon maaf. Bapak Mujiarto dengan nama lengkap Dr. Mujiarto STMT. Beliau adalah Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya mohon izin punten Pak Mujiarto untuk materi dari yang akan men-share dari kita atau dari Bapak, Pak. Mohon maaf Pak. Boleh diinfokan Pak? Dari situ. Dari LPPM ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti saya ada satu file lagi nih untuk pembuka. Saya kirim. Baik Pak. Nah, untuk acara workshop ini, Bapak Mujiarto akan diberikan waktu sekitar 2 jam ya Pak. Tapi nanti kita bagi, apakah Bapak ingin sambil presentasi ada pertanyaan, atau Bapak menyelesaikan dulu, atau nanti baru ada pertanyaan Pak. Nanti gimana Bapak nyamannya? Atau Bapak selesaikan dulu? Selesaikan dulu ya, nanti baru ada pertanyaan. Cuman nggak langsung 2 jam ya. Mungkin nanti berapa, 30 menit apa ya. Ya baik, terima kasih Pak. Saya bacakan kurikulum vitae Bapak terlebih dahulu. Dr. Mujiarto STMM, jabatan terakhir Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Beliau melulusan S1 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian S2-nya Institut Teknologi Bandung, S3-nya Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak Mujiarto sejak tahun 2017 sudah menyelesaikan jurnal Scopus dan Web of Science sebanyak 27 buah ya Pak ya, dari tahun 2017 sampai saat ini, dan telah menghasilkan 5 hak kekayaan intelektual dalam 5 tahun terakhir, serta melakukan publikasi ISBN sebanyak 3 buku. Nah, kemudian kepada Pak Mujiarto untuk materinya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Makanya itu yang ada galian ini tadi kelihatan. Karena kan ada putih-putih itu kan galian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, yang saya hormati Bapak Rektor Unpam, yang saya hormati para ketua Stikes dan STIMIK di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya Group. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu di dunia maya ya. Mungkin kalau yang sering aktif di publikasi kayaknya mungkin sudah dengar namanya Pak Mujiarto atau Pak MJ ya kalau di Indonesia ya, karena beberapa event memang saya sering selenggarakan mulai tahun 2018.
Tak lupa selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Oh, terlewatkan ya Bapak Ibu dosen Unpam ya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Unpam dan dosen Stikes dan Stimik RSA. Bapak Ibu, sebetulnya Unpam merupakan satu universitas yang saya perhatikan begitu ketemu dengan Pak Dr. Ali di beberapa event, saya bilang Unpam itu bisa dimandiri, ya, terbukti dari binaan langsung loncat ke utama. Ya, itu karena memang kerja keras bukan dari LPPN, yayasan atau rektorat, itu juga kerja keras dari Bapak Ibu yang jelas ya, pertama mulai dari mendapatkan hibah inovasi, hibah DRPM, dan beberapa saya perhatikan memang di inovasi Unpam terus ya mendapatkan hibah dan bagus sekali ya, karena memang lokasi Unpam yang strategis dekat dengan LIPI, Puspitek Serpong ya. Jadi memang SDM di Unpam sebetulnya udah qualified ya. Cuman di satu sisi saya pernah bilang ke Pak Rektor dan Pak Dr. Ali bahwa ini satu yang masih kurang Pak sebenarnya. Itu di publikasinya. Ya. Jadi nanti di sini saya akan tampilkan untuk publikasi Unpam itu sendiri. Nah, nanti kita tampilkan. Ini ada beberapa yang memang nanti Pak Ketua dan Pak Rektor biar paham. Ini mohon maaf Bapak Ibu ada ya, kelihatan ya PowerPoint dari saya nih, kelihatan ya? Oke ya. Oke. Jadi ini sekilas Pak Ketua, mumpung ada Pak Ketua ini ya, yang punya dana dan punya Unpam dan punya dosen ini ya. Jadi Pak Ketua dengan dosen yang boleh dilihat di pojok atas ini sekitar yang tadi disebutkan 2000 dosen. Ya. Tetapi yang baru terindeks Sinta ini baru sekitar 1.311 dosen. Ini di pojok atas, ya ada kelihatan 1.300 ini yang baru terindeks Sinta. Jadi mohon Pak Ali ya bisa terus mengawal dosennya juga untuk biar masuk Sinta dulu. Karena yakin beberapa dosen walaupun belum Scopus atau Web of Science, tetapi memiliki biasanya Google Scholar pasti memiliki 1 atau 2. Itu juga penting sekali juga, walaupun memang poinnya memang tidak sebesar mungkin kalau satu publikasi Google Scholar sama dengan 10 Google Scholar itu sama dengan 1 Scopus ya, baik itu apakah artikel di Proceeding ataupun di jurnal, apalagi nanti sudah ada pengklasteran dari jurnal itu sendiri. Jadi ini dari yang 2000-an belum masuk semua, memang targetnya harus masuk dulu ya. Karena saya yakin mungkin ada dosen juga yang dari luar begitu masuk Unpam, dia akan bawa publikasi internasional juga. Ya, jadi itu adalah peluang juga. Ya, ini saya perhatikan Unpam dari 1.311, ini 2020 baru muncul 11 yang terindeks Scopus ya. Kalau yang sebelah kanan ini Web of Science. Web of Science kita perguruan tinggi belum punya link tersendiri untuk sinkron. Jadi ini masih oleh pusat Web of Science. Dan jurnal yang terindeks Web of Science memang nggak banyak. Ini di Eropa memang topnya Web of Science. Ya di Indonesia Scopus dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan menulis di jurnal yang terindeks Web of Science, itu pasti kualitasnya akan di atas Scopus. Tetapi ini karena link sinkronnya belum ada di perguruan tinggi, jadi ya kita kejar dulu Scopusnya dulu. Ya. Kejar dulu Scopusnya. Nanti perbandingannya kita lihat beberapa perguruan tinggi yang lain ya. Jadi 2020 baru muncul sekitar 11, di 2019 dari 2000-an dosen cuma 30 artikel yang terindeks Scopus ini. Kita lihat di ini 2019, ini 2020. Sampai Mei ini baru 11 artikel yang terindeks Scopus. Jadi masih jauh sekali. Dan ini adalah peluang untuk 2022 Unpam bisa masuk ke klaster mandiri. Ya, ini salah satu peluang. Karena memang tidak variabelnya ada SDM. SDM saya lihat kemarin Unpam kepangkatannya udah mulai ada yang dulunya belum memikirkan asisten sekarang sudah banyak ya, ratusan hampir tiap periode dosen Unpam sudah memiliki jabatan fungsional.
ya tinggal lektor, dan nanti jangan sampai mentok di lektor. Ini terutama bagi yang S2 harus memiliki 1 artikel di jurnal reguler terindeks Scopus ataupun Web of Science. Web of Science saya bilang tadi agak berat, ya. Udah jurnal Scopus saja yang mudah. 1 artikel untuk syarat wajib bagi yang S2, ya. Bagi yang S3 jangan lupa syarat wajibnya adalah 1 jurnal di Sinta 2. Nah, menurut saya Sinta 2 itu akan lebih susah dibanding Scopus. Kenapa? Karena jumlah jurnal yang terindeks Sinta 2 itu lebih sedikit dibanding jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, gitu ya. Jadi ini bagi yang dokter-dokter yang mau ke lektor kepala, ini harus mempersiapkan Sinta 2. Yang sudah lektor kepala, ya ini juga harus mempersiapkan untuk ke guru besar. Minimal 1 artikel, mumpung belum aturannya ketat sekali, ya. Syukur-syukur punya 2 artikel. Jangan cuma mengandalkan 1 artikel untuk kepangkatan, ya. Jadi kemarin saya baru bantu salah satu di perguruan tinggi untuk guru besar, ya. Saya bantu submit, ya, ke Eropa. Itu jurnal terindeks Scopus dan Web of Science. Karena memang Eropa Web of Science itu paling top. Dan saya yakin jurnal itu pasti lolos dari penilaian dari tim PAK Dikti. Ya, sekarang mungkin oleh Kemendikbud. Ya, jadi memang kita kalau untuk kepangkatan apalagi guru besar, Bapak Ibu nanti harus mempersiapkan dari awal. Karena yang kemarin saya bantu submit hampir 2 tahun baru terbit. Baru terindeks kemarin. Ya, terindeks Scopus itu hampir 2 tahun. Ya, jadi memang tidak bisa instan untuk publikasi yang memang yang bereputasi. Tetapi sebelum bereputasi itu kan, mohon maaf Bapak Ibu ya, udah terindeks Scopus saja menurut saya sudah bereputasi. Cuman nanti untuk kepangkatan tertentu kita perlu yang grade-grade-nya, nanti ada yang namanya Simago Journal Rank, itu adalah impact factor dari Scopus. Nanti ada yang namanya IF, itu adalah impact factor dari yang artikel atau jurnal di terindeks Web of Science. Kita lihat berikutnya di bawah Yayasan Sasmita Jaya Group. Ini Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Belum ada satupun detik ini yang saya lihat tadi pagi yang terindeks Scopus. Ya, dosennya yang baru terindeks Sinta baru sekitar 23 dari 49 yang ada. Ya, jadi memang ini perlu dimasukkan dulu indeks Sinta. Daftar dulu Sinta. Ya, siapa tahu dari yang belum daftar Sinta ini bawa Scopus. Ini supaya terindeks Scopusnya ada. Web of Science saya bilang tadi agak berat, tetapi ada juga nanti caranya. Kalau dia masuk jurnal, berarti harus ke proceeding dulu yang terindeks Web of Science. Dan Scopus juga sama. Sebelum untuk latihan ke jurnal yang betul-betul bereputasi, masuk dulu lah ke proceeding terindeks Scopus dulu. Karena semuanya akan dapat poin. Akan masuk ke sini. Ini Widya Dharma Husada, belum satu pun. Ini Stikes Karisma Persada. Dari 31 baru 12 yang terindeks Sinta. Jadi ini mohon masuk dulu semua supaya nanti siapa tahu ada yang sudah terindeks Scopus. Ini masih 0 juga. Nah, jadi nanti ini mungkin PR bersama bahwa dosen juga harus punya semangat dulu, ya. Jangan kepengen dulu dikasih insentif, publikasi dulu. Nanti biar LPPM dan lembaga nanti akan. Tadi saya dengar udah nulis ada insentif itu. Ya buktikan dulu, ya. Jangan minta ini dulu itu segala macam. Itu yang saya anut dari awal saya berdiri. Mohon maaf Bapak Ibu, perguruan tinggi kami baru 5 tahun. Belum akreditasi perguruan tinggi, baru mau ngajuin tahun ini. Ya, baru 5 tahun. Tetapi Bapak Ibu bisa cek di Sinta. Bagaimana publikasi tiap tahun kita walaupun dosennya sedikit. Ya, jadi itu kenapa Pak Ali sering sharing dengan saya itu karena memang Pak Ali sering memantau perkembangan dari publikasi di perguruan tinggi kami. Ini RSA juga sama, masih 0, ya. Dari dosen 56 di PD Dikti, baru 27 yang terindeks. Jadi masih ada setengahnya yang belum masuk terindeks Sinta. Ini daftar dulu Sinta. Ini mohon nanti LPPM-nya harus memasukkan dulu daftar yang belum masuk. Ya, supaya ini masih 0 juga. Kita lihat ini beberapa di perguruan tinggi lain. Ini ada di Pasundan. Pasundan dengan dosen 357. Ini tidak cuma berapa persen dari dosen Unpam. Dia tahun 2019 ada 70 artikel. Di 2020 baru muncul 2 artikel. Ini Pasundan, ya. Ini udah lama dan udah tua ya. Jadi
Unpam dengan kekuatan SDM yang 2000, 30% aja udah 600. Ya, setahun itu kalau mau 30% dosen Unpam nulis, saya bilang bisa jadi nomor 1 di LLDT Jabar 4 itu, ya. Bisa sama nanti dengan negeri, ya. Yang PTNBH itu bisa sama. Ya, yang tadi Pak Ketua Yayasan kepengen nanti bisa masuk di kelas 40-an bisa Pak Ketua, ya. Jadi asal tiap dosen minimal 30% dosen Unpam nulis, ya. Apalagi nanti yang bisa di atas 40%. Ini di Unisba. Unisba ini perguruan tinggi tua juga. Dosennya 448. Ya. Di tahun 2019 cuman sekitar 80-an. Di 2020 udah 60. Ya, belum begitu produktif juga kalau ukurannya dari 448 dosen. Ini Universitas Juanda di Bogor. Ini cuman 48 2019. 2020 ini masih sedikit. Ini Tenas cuma 37 di 2019 dari 227. Ini pembanding Bapak Ibu, ya, bagaimana di Unpam itu adalah peluang yang paling besar. Ini Telkom coba Unpam bisa di atas Telkom, ya, dengan satu syarat bahwa dari ini cuma 762, tetapi kita lihat di 2019 Telkom itu 681 artikel. Artikel indeks Scopus ini campur. Saya buka di database Scopusnya itu mayoritas adalah dari proceeding. Jadi Unpam kalau mau bergerak jangan langsung jurnal dulu. Dosen dari proceeding dulu, latihan dulu. Ya, jangan langsung untuk yang berat dulu. Saya yakin banyak rejectnya nanti. Latihan dulu di proceeding yang terindeks Scopus, ya, per tahun target 1 dosen 1, ya. Mudah-mudahan nanti Pak Ali dan Pak Rektor dan Pak Ketua nanti setelah terbit dan terindeks Scopus akan memberikan insentif itu, ya. Mungkin biasanya Bapak Ibu itu akan ada semangat, ya, disesuaikan lah insentifnya nanti. Kalau proceeding berapa, kalau nanti jurnal baru terindeks Scopus berapa, nanti kalau jurnal kuartil 4 berapa, kuartil 3, 2, 1 dan indeks WOS berapa itu mungkin nanti. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini UNTAS, ya, UNTAS saya dosennya dikit, cuma 75, ya, tetapi di 2020 udah muncul 15, ya, di 2019 ada 45, jadi kita udah di atas, kalau 75 udah 45, kita udah di atas 50%, ya, 50% publikasi dari jumlah dosen, ya. Jadi itu Bapak Ibu tentang publikasinya dari Unpam dan di bawah Yayasan di bawah Yayasan Sasmita Jaya Group dan pembanding beberapa perguruan tinggi di LLDT 4 yang saya tadi contohkan, yang sudah tua-tua dan publikasinya juga pasti kalau memang tahun ini bergerak, Unpam tahun depan sudah akan melampaui perguruan tinggi yang sudah tua dan lama itu. Itu mungkin untuk pembuka, Bapak dan Ibu moderator, mungkin untuk siapa tadi? Baik. Itu pembuka. Untuk slide berikutnya nanti dari situ ya Bu ya, karena ini barusan yang pembuka dari saya. Nanti selanjutnya kalau bisa yang dari situ aja. Baik, ya? Pak. Ya, terima kasih Pak Mujarto. Untuk sesi yang ini Bapak Ibu dosen ada yang ingin bertanya? Slide berikutnya ada di. Ini apa bertanya atau langsung ke slide berikutnya Pak? Dulu ya, biar ada bertanya. Biar iya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai publikasi secara Sinta mungkin? Ada? Ya. Bisa klik raise hand-nya Pak. Oh iya, mohon maaf Pak, ada pertanyaan dari Ibu Listia Sugiyarti. Untuk Bu Listia Sugiyarti, boleh Bu secara langsung menyampaikan ke Bapak Mujarto, Pak MJ ya Pak ya? Ya, baik Bu Sinta, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mujarto. Biar dosen Unpam ini kenal Pak MJ nih. Pak MJ, saya bantu. Spiderman ya, Unpam 1000 publikasi kalau mau setahun. Nah, tapi jangan 1000 dulu lah. Nanti kaget ya, nanti kaget Telkom, nanti kaget ya Pak Ketua ya. Iya. Jadi 600 dulu lah tahun ini kalau bisa itu. Amin, amin. 30%-nya dulu ya. Oke Bu, silakan Bu. Silakan Bu Listia. Ya, terima kasih Pak Muji. Salam kenal Pak. Langsung semangat Pak. Silakan, waktu Bu. Bapak halo tes. Halo tes. Ya Bu. Ya, udah kedengaran Bu. Oh ya baik.
Pak Muji, terima kasih. Saya pribadi langsung semangat nih, Pak. Yang mau saya tanyakan begini, Pak. Kalau saya saat ini proses Scopus, tapi sama dengan rekan kampus lain, apakah dengan yang Bapak arahkan tadi di slide pertama, baiknya sesama dosen yang di Unpam dulu, atau baik juga dengan kampus lain gitu loh, Pak? Oke. Ya. Ya Ibu ya, jadi makasih, sebetulnya Pak. nanti begitu udah masuk yang itu aja dulu ya Bu ya, itu dulu ya. Oke. Iya, itu aja. Jadi Pak. sebagusnya memang kita kolaborasi Bu. Sebelum kita bisa nulis sebagai first author, sebaiknya tadi kita kolaborasi dulu dengan yang lain. Gitu ya Pak ya. Ya, Bu Listia Kan gimana diputus. Pak? Iya. Jadi mungkin jadi penulis kedua kali ya Pak ya, atau penulis keempat mungkin seperti itu gambarannya ya Pak, sebelum jadi penulis utama. Pak Mujinya terputus. Di Pak Muji terputus kayaknya Bu. Oke, kalau dari Pak Muji terputus, mungkin dari PPM atau Pak Ibnu Sina boleh Pak boleh, ditampilkan materi selanjutnya Pak untuk persiapan beliau presentasi selanjutnya. Tadi untuk menjawab Ibu Listia ya? Iya Pak Ali. Saya tambahkan karena Pak Muji terputus. Baik, makasih Bu. Semangatnya tadi luar biasa. Mudah-mudahan dosen Unpam seperti Bu Listia semua ini semangat. Amin. Bisa aja Pak Ali. Tahun ini 600 Bu targetnya tadi Bu, Scopusnya. Iya pasti bisa kita Pak. Ya, alhamdulillah. Kemarin 25 udah lebih tuh Bu yang 100 Scopus kemarin ya. Terkait dengan kolaborasi Bu, itu lebih baik Bu. Oke. Terputus Lebih barusan, baik. mohon maaf nih. Terputus ada, mau langsung Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Jadi Ibu kolaborasi itu lebih bagus ya. Iya. Tetapi untuk awal tadi saya bilang untuk awal nggak apa-apa karena Ibu nanti pada dasarnya bisa mengklaim, Unpam bisa mengklaim publikasi Ibu yang kolaborasi dengan yang lain. Tetapi jangan lupakan kita terus di penulis terbelakang terus. Ibu Bapak juga harus jadi first author karena nanti hubungannya dengan pangkatan, track record publikasi untuk riset. Ya tadi yang Pak Dr. Ali bicarakan. Itu jadi otomatis Ibu juga harus nanti ke depannya Bapak Ibu ya untuk pemula Unpam nanti kalau ada artikel yang siap jangan pelit-pelit cuma 2 penulis. Ya Pak Ali nanti dimulai dulu dari proceeding saya bilang ya. Untuk kepangkatan disiapkan dari awal karena nggak sebulan 2 bulan. Ya yang saya bilang tadi untuk guru besar saya bantu hampir 2 tahun. Baru Trine kemarin. Ya jadi otomatis memang untuk yang kepangkatan tertentu perlu jurnal yang betul-betul kualitasnya betul-betul bagus. Ya. Tetapi untuk dongkrak publikasi dulu tadi Unpam mulai dulu deh dari proceeding dulu. 5 penulis semuanya akan dapat ID Scopus semua. Semuanya akan punya track record. Kalau yang sudah terbiasa nulis, tolong sebagai corresponding author juga. Ya, jadi nanti untuk syarat riset, 2 artikel yang tadi Pak Dr. Ali bilang, bisa sebagai first author, ataupun sebagai corresponding author. Ya, jadi corresponding itu nanti yang submit, korespondensi dengan editor, dan segala macam review sampai terbit. Itu bisa diklaim nanti untuk riset sebagai ketua. Ya, untuk yang syarat ya corresponding author. Jadi suka dicantumin emailnya ya nanti di bawahnya kan ya. Selain penulis pertama nanti ada itu dan nanti bisa diaku juga. Itu ya Ibu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Dengan baik orang Pak Muji untuk dapetin audisi. Silakan Bu moderator. Ya, baik Bu Listia, gimana Bu? Terima kasih Bu Sinta dan Pak Muji. Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ali Imron SHSS. Pak Ali, ingin disampaikan secara langsung Pak Ali? Silakan Pak Ali. Pak Ali Imron. Oke, karena Pak Alinya belum ada, saya menyampaikan pertanyaan selanjutnya ya Pak. Izin dari Ibu Dewi Narirati. Nah, Ibu Dewi ingin menyampaikan secara langsung atau ingin saya bacakan Bu? Ya.
Dibacakan Ya, saja kan? Bu, tolong Bu. Bacakan aja, Bu. Baik, Ya, baik. Bu. Terima kasih, Bu. Terima Saya izin kasih. ya, Bu. Oke, Bapak, ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Pertanyaannya adalah, bagaimana tahapan untuk mendaftar ke jurnal terindeks Scopus, Pak? Mohon arahannya. Oh, nanti itu untuk materi Materi ya, Pak, berikutnya. ya? Oke, siap. Oke, Pak. Materi Terakhir, berikutnya. Pak. Terakhir sebelum Ya. kita masuk materi, ada Ya. pertanyaan dari Pak Mustafa. Ya. Ada beberapa faktor kemungkinan dari tidak terpublikasinya hasil penelitian tersebut pada jurnal ilmiah di tingkat nasional. Mungkin ada faktor tidak diterima itu biasanya gambarnya seperti apa ya, Pak? Ketika Artikel kita internasional maksudnya. Oke. Iya. Ya. Ada beberapa faktor begini Bapak Ibu tadi yang penanya ya. Jadi pertama satu adalah pasti tata bahasanya dulu. Tata bahasa dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, kadang tata bahasanya masih belum ya pakai software biasa langsung disubmit. Itu akan kelihatan sekali. Ya, pakai translate. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau nggak itu tata bahasanya dulu ya. Nanti tata bahasa ada materinya juga. Jadi harus betul-betul menggunakan proofread yang benar dulu. Ya. Selain ditranslate ya harus jasa proofread yang betul-betul. Gitu. Jadi nggak bisa sembarang submit, asal submit. Itu akan jadi track record reject yang banyak juga nantinya. Yang kedua setelah tata bahasa pasti adalah template. Sudah sesuai template dengan yang dituju nggak? Sama sebetulnya hampir nulis kayak di jurnal-jurnal nasional. Dan yang ketiga adalah pasti isinya, punya kebaruan nggak? Ya, novelty-nya ada nggak? Biasanya akan terlihat di abstrak. Mungkin itu dulu ya, Bapak Ibu. Itu yang pertama pasti tata bahasa dulu. Karena saya perhatikan, jangankan jurnal, di proceeding aja saya melihat yang ikut event-event saya itu ratusan itu masih tata bahasanya masih amburadul sekali. Jadi itu yang pasti yang jadi pertama kenapa di reject ya, baru submit aja udah di reject gitu ya. Itu aja dulu. Ya. Oke, baik Gitu Pak. ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita bisa langsung ke materi terlebih dahulu ya, Pak? Boleh. Ya, silakan Boleh. Pak. MJ, silakan Pak. Siap. Oke. Ya, jadi ini materi yang berikutnya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun memang kita melalui dunia maya gitu ya, Bapak Ibu nggak tatap muka langsung. Tadi Pak Rektor sempat berbincang, memang gregetnya agak beda. Tapi ya minimal ada semangat dulu deh dari Bapak Ibu yang tadi sekitar 400-an lebih. Saya prediksi kalau 400-an lebih ini udah ada semangat mau nulis, ambil aja 20%-nya udah pasti 40 ya kalau dari 400 yang hadir ini. Minimal itu, dan tadi target kalau bisa sebetulnya Unpam per tahun harus memiliki target minimal 30%. Ya, dari 2000-an itu harus sekitar minimal 600 publikasi terindeks Scopus. Tadi saya bilang, jangan jurnal yang langsung high dulu, tetapi mulai dulu dari proceeding dulu yang terindeks Scopus. Ya, proceeding itu kan banyak eventnya, dan kalaupun susah-susah udah aja gabung di event Pak MJ nih, Pak Ali ya, dosen nanti. Banyak tahun ini ada sekitar 6 event, ya. Kalaupun berhalangan hadir, berat di ongkos, ya nanti asal kita, karena dengan Pak Ali ada kedekatan, nanti bisa artikelnya disubmit, karena memang saya sekaligus editornya dan saya sekaligus yang submit ke publishernya kalau untuk proceeding terindeks Scopus ataupun Web of Science. Saya ada 2 kontrak, jadi ke depan Bapak Ibu dosen Unpam bisa melewati dari yang dasar dulu, ya, dari Sinta 6, 5, 4, 3, 2. Saya bilang 2 dan 1 itu lebih berat dibanding harus nulis Scopus. Sinta 2 dan 1. Jadi ya ini untuk kepangkatan aja nanti yang Sinta 2 ataupun 1. Ya, tetapi yang Scopus tadi yang poinnya akan mendongkrak nanti untuk pemeringkatan Unpam itu sendiri dan perguruan tinggi di bawah Sasmita Jaya Guru. Oke, lanjut. Lanjutnya dari situ ya? Iya, silakan sudah Pak, sudah di-share lanjut. materinya Pak. Oke, lanjutnya dari sini. Dari sini Pak, dari LPPM. Oh, dari LPPM, oke. Iya. Back coba. Operatornya di situ ya, Bu? Coba back dulu, Bu. Back dulu Bu. Ya. Yang kedua tadi, yang setelah pembuka tadi, coba back. Ini pembukanya oke. Pak. Lanjut, Ya. lanjut. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, Unpam itu saya perhatikan
sekarang udah di utama. Mungkin baru tahun ini masih punya kesempatan yang PDP masih bisa jalan. Tetapi tahun depan otomatis risetnya udah nggak bisa yang PDP lagi. Ya, jadi harus yang risetnya tadi minimal PKPT minimalnya, dan yang lainnya pasti di terapan, di dasar dan di pengembangan, ataupun di konsorsium ataupun di world class riset. Ya, jadi Unpam itu harus masuk situ. Riset di Unpam saya lihat udah banyak. Cuman memang tadi luarannya belum sampai ke indeks-indeks Scopus ya, ataupun yang ini Web of Science ataupun yang internasional ya. Dan jangan lupa dari riset itu Bapak Ibu, Unpam saya perhatikan inovasinya udah bagus ya. Tetapi tadi di publikasinya ini yang masih perlu digenjot. Jadi hasil riset kalau di kami, biarpun PDP minimal proceeding training Scopus. Jadi di kami udah seperti itu. Jadi walaupun dosennya sedikit ya, kita dapat IPA nggak banyak seperti Unpam, paling cuma 20, 21, 25, karena memang dosennya cuma sekitar 60-an gitu ya, jadi nggak banyak. Tetapi dari angka itu, alhamdulillah ya lumayan produktif. Jadi otomatis Unpam yang banyak dapat IPA juga harus, publikasinya harus diwajibkan ke arah yang seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah, Bapak Ibu, ini kalau mau mulai riset tadi kan saya bilang, finansial pertama ya. Ya, SMART, discuss dengan ahlinya, identifikasi. Kalau finansial tadi kan ada pendanaan dari DRPM. Jadi memang yang hari ini bisa ikut workshop, tolong, memang tahun ini tahun berduka ya. Jadi yang di luar PDP, yang nggak lanjutan, tahun ini ditunda pendanaannya tahun depan. Jadi yang Bapak Ibu dapat di luar PDP yang bukan lanjutan, pendanaannya mungkin udah diinfokan oleh LPPM, pendananya tahun depan oleh DRPM karena adanya wabah COVID 2019, anggaran dipangkas ya, dari Ristek BRIN-nya pendananya dipangkas. Tetapi finansial ini jangan jadi masalah. Tadi Ibu siapa tadi ada sudah berkolaborasi dengan udah berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Otomatis kalau bicara dana publikasi, karena gini Bapak Ibu, sekarang trennya adalah open access. Open access berarti yang nulis itu yang bayar, ya. Yang nulis itu yang bayar ke publisher. Yang download yang gratis. Kalau zaman dulu kan enggak. Yang nulis itu gratis, banyakannya kadang dibayar. Yang mau download bayar. Karena sekarang eranya open access, sekarang mau nggak mau ada biaya untuk publikasi submit ke publisher. Ya, itu tergantung nanti dari publisher itu ranknya ya, antara kalau untuk publikasi Scopus ranknya antara di atas 150 bisa sampai $600 ya, jadi bisa seperti itu. Oke, next. Silakan ya, Next. Ibu. Iya. Oke, ini alur penelitiannya pasti Bapak Ibu udah paham. Next aja Bu ya. Next. Nah, setelah riset apa yang harus dilaksanakan? Oke, baik tadi Bu, baik. Tadi yang barusan, baik sekali. Baik. Bisa di back Ibu untuk materinya Bu. Ya, Oke. Nah, ini paten. Saya lihat di inovasi di Unpam banyak inovasi, pasti bisa mendaftarkan banyak paten. Tapi ini memang waktu dan biayanya, waktunya lumayan lama dan biayanya juga nanti setelah 5 tahun ada biaya maintenance dari paten itu sendiri. Ini jutaan. Tapi yang paling mudah juga adalah di publikasi ilmiah. Tadi udah Google Scholar, Sinta 5, 6, 4, 3, saya yakin udah banyak Unpam itu ya. Tetapi tadi yang masih itu adalah di publikasi ilmiahnya yang terindeks bereputasi tadi, Web of Science dan Scopus. Jadi memang ini harus jadi target kenapa diadakannya workshop ini. Insya Allah mungkin nanti target dari Pak Rektor dan Pak Ketua jadi ke depan di 2022 pemeringkatannya salah satu dari publikasi ini bisa mendongkrak Unpam di ke klaster mandiri dan stikes dan yang lainnya yang mungkin masih di madya atau di binaan bisa naik ke madya utama ya. Harapannya kan pasti dari Pak Ketua itu adalah seperti itu. Karena kalau yang punya yayasan itu kan pengennya kebanggaan tadi kan, otomatis bangga dong kalau nanti yayasan perguruan tingginya ada naik, dan para ketua juga nanti dan para rektor juga akan memiliki kebanggaan bila mana yang dipimpin memiliki tadi sudah prestasinya loncat Unpam ke utama. Itu adalah suatu prestasi yang tidak dalam waktu yang sebentar ya, itu 3 tahun
ya, dan persiapkan untuk 3 tahun juga ke depannya. Oke, next. Silakan Bu. Nah, ini makalah ilmiah hasil riset Bapak Ibu yang masih agak susah belum dapat hibah, tolong diolah ya hasil-hasil riset yang ada di internal. Contoh misalkan bimbingan dengan mahasiswa S1, S2 ya. Yang tadi rujukannya masih berbahasa Indonesia yang masih banyak, tolong di 50-50-kan rujukan yang internasional ya. Mungkin dosennya perlu ngolah lagi. Dan tugas akhir jangan cuma jadi tugas akhir saja. Di kami sekarang angkatan pertama saya, karena saya baru 5 tahun perguruan tinggi, sekarang skripsi aja udah targetnya udah Scopus, tetapi nggak bisa dilepas begitu saja oleh mahasiswa. Jadi artikel dari mahasiswa ditulis 3 aja udah cukup, dosen olah lagi, ditambahin lagi rujukannya oleh dosen, ya diperbaiki, minimal masuk ke proceeding Trindex Scopus ataupun Web of Science. Itu adalah kunci yang paling mudah dulu, ya. Jangan menunggu riset dapat hibah di RPM baru nulis artikel. Nggak usah, kelamaan. Ya, umpam ribuan, puluhan ribu mahasiswa, ya. Topik-topik yang bagus tinggal dibungkus, dibikin 4, 3, 5, 6 halaman, ya. Yang short paper, ya, paper pendek, minimal Scopus. Itu bisa sekali, ya. Tetapi tadi rujukannya jangan bahasa Indonesia semua, ya. Rujukannya jangan melulu Sugiono lagi. Ini saya lihat ini di beberapa teman-teman kampus itu saya lihat Sugiono, ya. Terus apalagi ada Ari Kunto, itu banyak sekali. Tolong agak ya ambil rujukan-rujukan publikasi internasional. 50% berbahasa Indonesia bolehlah, 50% yang berbahasa Inggris kalau proceeding. Tetapi begitu udah jurnal terindeks bereputasi ya, kalau bisa 100% atau 80% sudah berbahasa Inggris. Ya, jadi itu jadi jangan cuma nanti jadi tugas akhir aja, jangan jadi koleksi data di perpus, tetapi tolong dibikin draft artikel oleh mahasiswa, diperbarui oleh dosen, publikasi minimal di proceeding terindeks dulu sebelum ke jurnal. Oke, next. Mengapa perlu publikasi di jurnal ilmiah? Ya, mengapa perlu publikasi? Pasti tadi pertama pelindungan karya cipta, tadi haknya di Unpam udah meningkat. Selain karya cipta, hak cipta tolong tentunya adalah dipublikasi dong ya. Jadi biar nanti ada pengakuan secara internasional. Ya, kalau di Sinta sebetulnya Sinta juga sudah artikel-artikelnya udah terindeks di Google Scholar, sebetulnya itu udah internasional, tetapi itu masih yang low index kalau Google Scholar. Jadi walaupun internasional indeks Google Scholar, tetapi masih yang low index, ya. Itu juga untuk selain karya cipta juga nanti asas manfaatnya buat dosen. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua LPPM, syarat jadi ketua untuk terapan dasar itu minimal 2 artikel terindeks Scopus atau Web of Science, ya, sebagai ketua ataupun corresponding author. Nah, jadi berbagi peran aja, kalau bukan untuk pengangkatan, penulis pertamanya A, corresponding autornya B. Jadi 2 dosen memiliki kesempatan yang sama untuk jadi mendapatkan ketua di hibah DRPM, ya. Dan tanggung jawab dong, ya. Yang jelas tanggung jawab oleh dosen itu sendiri. Dapat hibah internal ya harus ada dong tanggung jawabnya untuk publikasi. Walaupun mungkin masih kalau untuk internal ya dengan pendanaan internal mungkin cukup disinta berapa? 4, 3 ataupun 5 ataupun 6. Tetapi nanti yang kalau memang ada pendanaan internal yang memang cukup untuk yang publikasi internasional, kenapa enggak? Yaitu sebagai rasa tanggung jawab dari dosen itu sendiri terhadap lembaga. Next lagi. Nah, ini yang jadi hambatan, ya. Semua dosen dan saya beberapa puluh mungkin isi acara workshop seperti ini, ya, di beberapa perguruan tinggi. Pertama adalah kenapa yang itu adalah tidak percaya diri, ya. Bahasa Inggris saya itu jelek. Mohon maaf, saya kalau suruh ngomong juga susah bahasa Inggris. Tetapi kalau udah berbentuk tulisan, kan dunianya bisa dibantu dengan software, bisa dibantu dengan ahli proofread. Nah, mungkin di Unpam ada jurusan bahasa Inggris. Nah, di situ mungkin bisa nanti berkolaborasi. Walaupun topiknya adalah tentang apa media, dosen bahasa Inggris bisa dilibatkan, ya, sebagai bentuk kolaborasi.
Jadi kolaborasi dalam tulisan bukan semata-mata orang mesin hanya dengan orang mesin saja, tidak. Ya, saya pasti berkolaborasi walaupun saya teknik, saya menggandeng orang bahasa Indonesia. Karena supaya menyiapkan bahasa Indonesianya yang bagus dulu. Ya, supaya nanti begitu paket tools ditranslate, itu nanti bahasa Inggrisnya minimal sudah di atas 80%. Tinggal nanti orang bahasa Inggris nanti memproofread, ya. Jadi Bapak Ibu harus percaya diri dulu. Bahasa Inggris saya lemah, ya berkolaborasi tadi dengan orang bahasa Inggris. Atau nanti di LPPM ada tim proofread tersendiri. Jadi semua dosen yang punya artikel bahasa Indonesia dibantu proofread dulu supaya kualitas artikelnya itu. Jadi pertama pasti tidak percaya diri dulu mau nulis. Padahal mayoritas dosen tadi minimal dosen adalah udah S2, sudah nulis tesis. Kenapa nggak percaya diri? Ya, nah, itu adalah pasti hambatan di internal, bukan di lembaga, di Inpam ataupun di yayasan, enggak. Pasti internal dari diri sendiri. Ya, mohon maaf, tolong porsi ngajarnya juga harus diimbangkan. Saya dulu sebelumnya 13 tahun jadi dosen di perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Ya, sekarang perguruan tinggi tersebut pasti publikasinya ikut dengan saya. Ya, walaupun udah di klaster utama di yang tinggi. Tadi ada di slide tadi ya, salah satu perguruan tinggi itu saya pernah ngajar di situ 13 tahun. Dari pagi, siang, sore, malam saya ngajar. Tolong porsi itu agak diimbangkan. Karena boro-boro nanti mau nulis artikel, ya, nggak akan sempat. Saya ngalamin 13 tahun, ya, ngalamin seperti itu. Jadi porsi ngajar tolong diseimbangkan, kejar hibah, ya. Saya tahun kemarin, 2 tahun kemarin dapat hampir 300 juta. Ya, saya ngajar seporsinya aja, sesuai. Paling cuma 9 SKS. Ya, untuk BKD biar Serdos jalan kan. Tetapi dari hibah itu mohon maaf, hampir 300 juta, saya lihat di Unpam juga udah banyak yang dapat seperti itu. Juga tidak akan terlalu sibuk di ngajar. Jadi Bapak Ibu yang masih sibuk di ngajar, tolong kejar hibah. Supaya nanti agak porsi ngajarnya agak seimbang. Karena salah satunya hambatannya bukan di orang lain, di diri sendiri. Pagi ngajar, siang makan siang. Setelah makan siang ngajar lagi. Ya. Nanti habis maghrib, setelah makan malam ngajar lagi. Pulang jam 10, kapan mau nulis? Ya, Sabtu Minggu pasti dengan keluarga. Ya, nah, ke depan memang Unpam porsi ngajar itu harus diseimbangkan dengan cara mengejar hibah-hibah itu untuk biar posisi antara pengajaran, pendidikan, penelitian, publikasi dan yang lainnya akan seimbang. Karena jangan sampai nanti kita jadi dosen mentok cuma di lektor aja atau di lektor kepala. Harapan kita jadi dosen ada prestis tersendiri, kita bisa nyampe ke guru besar kalau dikasih umur dan kesehatan tentunya Bapak Ibu ya. Itu adalah harapan kita sebagai seorang dosen ya. Materi insya Allah akan mengikuti ya. Saya dulu mohon maaf gitu ya, sebelum banyak nulis itu kayaknya dulu di Unyani saya ngajar amplop paling tebel ini ya, ngajar berapa puluh SKS, 20 SKS itu kayaknya paling tebel ya. Sekarang itu nggak ada apa-apanya kalau dilihat dapat hibah gitu loh ya, belum dapat insentif dari lembaga. Nah, saya kemarin udah submit nih lewat LPPN dan nggak boleh sendiri-sendiri dosen ngajuin insentif. Ada SOP-nya saya yakin di Unpam dan di Stikes dan di STIMI. SOP itu di jalur. Oh, belum bisa cair. Mudah-mudahan tahun depan cair. Yang penting LPPM punya datanya dulu. Punya publikasinya dulu. Bisa diajukan. Jadi kalau nggak ada publikasinya, apa yang mau diajukan ya Pak Dr. Alia? Kan tadi udah publikasi yang nasional, udah ada insentif. Mudah-mudahan nanti Scopus juga ada. Dan jangan dilihat besar kecilnya insentif. Karena Bapak Ibu nanti insentifnya akan dilaksanakan oleh sendiri. Serdosnya akan lancar, ngisi BKD udah nggak bingung, dapat hibah itu akan lancar. Begitu reviewer menilai, saya adalah reviewer di penelitian. Jadi pasti saya lihat dulu track record publikasi dulu. Untuk yang dana-dana hibah besar, kalau yang kecil-kecil nggak masalah. Tapi kalau udah dana ratusan juta, lihat tadi ketua berapa kali, 2 kali nggak ada gugur. Ada 2 kali sebagai corresponding, oke dulu deh, walaupun memang tadi masih yang nilainya masih yang ini, nggak masalah. Internasional itu adalah dimulai dari internasional yang terindeks BOAJ, EBSCO, ya, Copernicus dan yang lainnya. Nanti baru masuk ke Scopus dan Web of Science. Terus kedua adalah nanti Bapak Ibu tadi pernah ditanyakan tadi kesulitan menjawab reviewer submit. Nah, ini grammarnya udah bagus. Tetapi begitu ada feedback dari reviewer, susah jawabnya.
chat Pak MJ lah, nanti dibantu correspondingnya. Jawabnya harus seperti apa? Nggak usah panjang-panjang kalau jawab reviewer, ya. Yang pendek dan contohnya ada nanti, ya. Nanti suatu saat saya share contoh corresponding dengan beberapa jurnal, ya, yang terindeks Scopus, ya. Ini karena bingung mau jawabnya. Tadi saya bilang nulis nggak bisa sendiri. Ada yang jago bahasa Inggris, tolong dong jawabin ini email ini nih. Karena biasanya begitu submit online, Bapak Ibu, beberapa artikel atau jurnal di Eropa, Amerika, dan Australia ataupun di beberapa negara itu tidak semuanya melalui web atau melalui submission system. Ada yang bisa corresponding langsung dengan chief editor by email, ya. Tetapi mayoritas memang melalui OJS ataupun web submission system jurnal itu sendiri. Tetapi ada yang corresponding melalui email. Itu jurnal bereputasi juga. Tetapi kesulitan tadi menjawab. Ya, aduh, jawabannya apa nih? Bahasa Inggris saya nggak ngerti. Pakai Google Translate, kayaknya nggak nyambung. Ya, itu makanya harus nanya yang sering berkoresponding. Tadi keterbatasan bahasa. Gimana? Keterbatasan bahasa, ya harus ditutupin dengan tadi berkolaborasi. Ya, karena bahasa di artikel itu kan tidak kita seperti bahasa ngarang. Ngarang pakai bahasa Inggris panjang ya bingung. Tetapi ini adalah bahasa-bahasa yang nggak terlalu panjang, fokus tepat sasaran, ya. Itu terus berikutnya adalah tidak fokus penelitian, mencela-mencele, nggak ngejalur, ya. Jadi sekarang meneliti A, B, C, D. Tolong 3, 5, 10 tahun ke depan jalurin aja penelitiannya supaya nanti tulisannya bisa terus berkembang dari yang sederhana agak naik lagi. Peralatan terbatas ini sebetulnya terkait dengan kan tidak semuanya sosum, karena di Unpam kan mayoritas adalah sosum, sosial humonaria, ya. Jadi mayoritas di manajemen. Jadi tidak terlalu, kalau menurut saya tidak terlalu terbatas peralatannya, ya. Beda dengan yang engineering. Ini ada hubungannya dengan risetnya nanti. Penelitian asal-asalnya, ya, untuk memenuhi gugur kewajiban di BKD aja meneliti asal, ya susah. Kalau meneliti asal berarti otomatis publikasi artikelnya juga akan susah. Oke, next Bu, lanjut. Apa saja di bagian makalah ilmiah ini standar, ya. Standarnya ini seperti ini, walaupun nanti ada beberapa yang judul, nama penulis, afiliasi mohon jangan berbahasa Inggris kan. Universitas Pamulang, ya udah Universitas Pamulang aja, biar nggak ribet nanti di basis data, biar seragam, nggak usah merger lagi, nggak usah pakai University of Pamulang, udah Universitas Pamulang aja, karena basis data Scopus biar nanti seragam, ya, biar nggak harus tambah kerjaan memerger lagi nama-nama yang di luar Universitas Pamulang. Yang keduanya abstrak, pendahuluan, material metode, hasil diskusi, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah referensi. Itu adalah standar. Walaupun nanti ada beberapa, kalau yang literatur, Pak gimana literatur review, bisa nggak untuk dipublik? Oh bisa, silakan. Mungkin tidak seperti ini. Mungkin nanti tidak ada langsung setelah pendahuluan, mungkin langsung literatur review, langsung hasil pembahasan. Biasanya bisa seperti itu. Nah, material dan metodenya mungkin bisa pembanding aja nanti, ya. Oke, next. Nah, ini abstrak. Nah, abstrak itu adalah nggak usah panjang-panjang. Bapak Ibu kalau udah nulis di Google Scholar di Sinta 6, 5, 4, 3, 2 atau 1 itu pendahuluan. Pendahuluan itu ya kadang-kadang ada di abstrak. Kadang langsung di tujuan. Nah, tujuan. Terus apa yang dilakukan itu biasanya nanti ada apa yang dihasilkan. Apa manfaat, signifikasi atau impact. Ini adalah abstrak yang intinya. Jadi tidak harus panjang. Satu paragraf pendek di bawah 200 word itu udah cukup, ya. Jadi jangan panjang-panjang. Jangan seperti kita bikin abstrak tesis, hampir 1 halaman full. Nah, kalau di jurnal ataupun nanti di artikel internasional jangan panjang-panjang. Nah, boleh ada pendahuluan dikit, enggak juga nggak apa-apa, nggak wajib. Yang penting apa yang akan dilakukan, apa yang dihasilkan, apa manfaat atau signifikasi atau impact dari penelitian yang dilakukan. Itu yang wajibnya dari abstrak. Oke, lanjut. Nah, ini makalahnya, introduction tadi udah, method, result discussion, conclusion. Ya, ada reference.
Ini ringkasan. Ya, jadi nanti introduction adalah ringkasannya. Jadi abstrak itu tadi ada makalah full, complete, introduction, ada metode segala macam. Di abstrak diringkas. Tadi pendahuluan bisa ada, bisa enggak. Ya, yang penting apa yang dilakukan, apa yang dihasilkan. Penutup itu bisa signifikasi atau impact-nya, ya, atau kesimpulan dari konklusi dari yang dilaksanakan. Ya, jadi diringkas lagi. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang saya tulis, ada beberapa, ya, nggak usah pelit, Scopus nggak akan lihat berapa penulisnya, ya, kolaborasi dengan luar negeri, biar banyak yang indek. Ini contoh yang saya lakukan, biar banyak yang indek aja, ya, supaya banyak, ya. Jadi dari Malaysia, dari mana lagi, kita campur aja di sini, dari ITB, dari mana, siapa tahu nanti dari dosen-dosen dia punya S2, bisa mensitasi publikasi kita. Oke, lanjut lagi. Nah ini, jadi nggak usah panjang-panjang ya Bapak Ibu, abstraknya di bawah 200 word aja udah cukup, ya, supaya nanti reviewer akan melihat dari abstrak dulu sebetulnya, selain dari judul dulu, abstrak dulu, yang lihat konten dulu, ya. Oke, lanjut. Nah ini pendahuluan, ya, mengapa penelitian ini udah jelas, Bapak Ibu udah paham, ya. Oke, lanjut lagi. Mengapa penelitian dilakukan? Ya, ini juga Bapak Ibu apalagi yang mengajar metodologi penelitian udah paham ini, ya. Nah, oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini sampai mana pemahaman kita hingga saat ini? Nah, ini adalah menulis bagian Anda perlu lakukan kajian pustaka. Jadi baca dulu. Bapak Ibu, kalau mau submit ke jurnal A, minimal baca dulu jurnal A tersebut, artikel-artikel di dalamnya minimal. Baca dulu, polanya lihat, ya. Semakin banyak kita akan baca, akan kita, oh seperti ini abstrak ternyata. Yang diinginkan oleh jurnal ini seperti ini. Jadi nanti yang terbaru, Bapak Ibu, mungkin bulan ini, yang bulan Mei, Bapak Ibu bisa lihat artikel terbaru sudah banyak bermunculan. Jadi nggak usah jauh-jauh 5-10 tahun ke belakang, kalau memang nggak terlalu begitu itu. Yang bulan Mei, April, Januari di 2020 aja udah banyak sekali. Silakan dirujuk. Mau terindeks Web of Science, mau terindeks Copernicus, Inspect, OpenDate, DOAJ, dan yang lainnya, silakan diindeks. Tetapi Bapak Ibu perbanyak dulu, karena saya perhatikan banyak tulisan yang rujukannya padahal yang berbahasa Inggrisnya banyak, tapi rujukannya berbahasa Indonesia semua. Karena memang mengolah dari skripsi, tesis mahasiswa tidak diolah lagi dengan baik. Carilah makalah-makalah yang baru saja dipublikasikan orang. Tadi up to date tadi di 2020 udah banyak. Jika ada makalah Anda terdahulu melaporkan pekerjaan mirip, usahakan diperan. Ya, Pak, gimana nanti jadi self plagiarism? Oh, enggak juga. Ya, asal ada keterkaitannya dirujuk nggak masalah. Scopus nggak mempermasalahkan itu, ya, asal bukan yang nggak masuk dirujuk, ya jangan, ya. Jadi tulisan kita lebih bagus terus dirujuk biar kelihatan hasil endingnya nanti mau seperti apa. Jika ada makalah orang terkenal, masukkan, biasanya supaya banyak yang mengindeks juga. Jika ada makalah calon reviewer, masukkan juga, ya. Jika ada makalah membahas topik yang sama dari jurnal itu, masukkan juga di sini. Jadi minimal ada 2 artikel di jurnal tersebut, 1 atau 2 atau lebih bisa dirujuk ataupun yang sama. Oke, next. Next, Bu. Ada permasalahan yang masih ada? Ya, oke, lanjut lagi. Nah, apa yang akan dilakukan? Nah, ini juga pembaca akan melakukan hal itu untuk mencapai. Oke, lanjut lagi, Bu. Ya, ini lanjut. Nah, ini di material and method. Ya, kadang ada metode aja. Di jurnal ada diketahui biasanya dari setelah pendahuluan, ya, setelah introduction biasanya ke metode atau material and method. Kadang nggak, kalau yang bukan literatur review-nya lewat, nggak ada. Ya. Ini adalah material method itu ya disesuaikan dengan keilmuan Bapak Ibu. Apakah nanti menggunakan yang sosum, biasa metodenya kualitatif,
atomic method, ya mungkin nanti yang kalau yang eksak biasanya pasti eksperimental, ya itu pasti akan berbeda. Sosial humaniora education banyaknya pasti dengan yang kualitatif, bukan yang kuantitatif. Jadi silakan mungkin dengan dibahas nanti ada data-data dari wawancara, kuesioner dan yang lainnya, ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Silakan. Hasil diskusi tidak melulu merupakan pernyataan ulang dari bagian hasil. Jadi diskusi ini tadi kalau bisa yang singkat. Ya, ada tabel tolong dibahas. Ya, ada grafik tolong dibahas. Ya, jadi atau dikaitkan dengan teori yang ada. Ya. Jadi diskusi ini yang singkat juga. Jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Tergantung nanti artikelnya maksimal berapa halaman. Ya, disesuaikan. Tabel nanti yang penting aja. Dibahas yang pentingnya aja. Grafik yang pentingnya aja. Dibahas yang penting juga. Karena nanti terbatas oleh jumlah halaman. Oke, lanjut. Next. Hasil tadi, nah hasil pengamatan 1 menjelaskan, ya hasil pengamat 2 menjelaskan, ya jadi dijelaskan tiap hasilnya. Lanjut. Jadi hasil pengamatan itu tadi biasanya dalam bentuk tabel ataupun grafik, ya dijelaskan tadi. Di sisi data, yang ini kan jelaskan mengapa gambar 1 bentuknya demikian. Apakah hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi dilihat. Kalau tidak sesuai mengapa. Adakah perbedaan dalam cara sintesisnya? Jika pekerjaan dilakukan adalah eksperimen, apakah hasil sesuai dengan teori yang ada? Tolong dibandingkan, dibahas di situ. Sebaliknya, jika pekerjaan adalah teori, apakah hasilnya sesuai dengan eksperimen yang telah ada? Jika pekerjaan ada teori dan eksperimen, apakah teori dan eksperimen konsisten? Karena konsisten enggak? Nah, itu dibahas di situ. Ya, perlu banyak membaca makalah, buku referensi, dan yang lain-lain. Ya, jadi supaya diskusinya betul-betul mengena gitu ya, supaya nanti pembaca juga akan langsung paham. Oke, lanjut. Lanjut. Kesimpulan ya. Kesimpulan dulu. Balik. Oke. Jadi di kesimpulan juga kalau bentuknya harus dalam bentuk paragraf ya. Usahakan dalam bentuk satu paragraf inti. Ya, merupakan pembuktian hipotesis Anda. Nah, biasanya itu seperti itu, ditulis ringkat ya, sehingga mengetahui bahwa Anda telah membuktikan hipotesis Anda. Ini kalau yang terkait dengan biasanya yang umum ya, ada hipotesis awal ya, atau terkait dengan hasil kalau eksperimen seperti apa tadi ya. Kalau ternyata hasil eksperimen ini berbeda dengan yang lain dan seperti bla 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 dan yang lainnya ya. Nah, di kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam metode Anda, kemungkinan penelitian lebih lanjut, ini bisa dimasukkan dalam kesimpulan. Jadi bentuknya kalau usahakan jangan berupa poin-poin, usahakan berbentuk yang satu paragraf inti dari conclusion itu sendiri. Oke, next. Lanjut. Referensi, kita harus menulis sebuah publikasi yang direferensi langsung. Untuk makalah biasa referensi sekitar 20 jumlah yang wajar ya. Jadi 20 ya, tetapi 20 skop. Halo? Silakan Pak, lanjut ya Bu ya, lanjut ya Bu ya. Oke. Iya. Jadi referensi itu usahakan kalau bisa, ini Bapak Ibu kalau udah pernah nulis di Sinta 2, ini minimal mensyaratkan referensinya di atas 20. Sebetulnya internasional nggak harus seperti itu, ya. Tetapi lebih bagus kalau ada sekitar 20 referensi atau lebih. Kalaupun kurang Pak gimana? Memang cuma segini-gininya nih, cuma ada 5 dan 8, oh nggak apa-apa. Asal memang itu betul-betul referensi yang dipakai dalam artikel dan memang itu yang terpenting ya. Adanya referensi baru atau lama juga memunculkan kepercayaan yang berbeda pada makalah Anda. Jadi saya kemarin cek ada artikel saya ya terkait media pembelajaran tentang gambar teknik, direferensi oleh suatu tulisan yang boleh dibilang terindeks oleh di publisher yang Springer. Ya, Springer itu kalau Bapak Ibu lihat itu publikasi nomor 1 di dunia itu. Nah, orang Malaysia yang mensitasi punya saya itu. Saya cek publikasinya, ya. Memang dia di book series yang di Springer.
Springer Nature lagi, ya. Jadi kita ada kebanggaan di situ. Kalau punya tulisan kita ada disitasi orang dari luar negeri, berarti secara internasional tulisan kita udah diakuin. Apalagi tulisan itu yang mensitasi punya kita adalah tulisan yang dipublikasi oleh publisher internasional sangat-sangat bereputasi. Springer, Elsevier, Emerald, dan banyak sekali ya publisher yang bereputasi. Suatu saat Bapak Ibu tulisannya disitasi oleh tulisan dari luar, itu akan punya kebanggaan sendiri. Jadi makanya harus banyak nulis, berkolaborasi banyak. Pak, gimana untuk kepangkatan? Kan secara etiknya tulisan itu per semester maksimal 2, setahun 4, proceeding dan jurnal. Kalau banyak ya nggak usah dimasukkan semua. Kalau untuk kepangkatan, ya kan? Yang penting-penting saja. Tetapi kalau untuk track record publikasi kita penting. Gimana high-net kita akan naik? Tadi yang Pak Dr. Ali bilang, minimal sosum itu sebagai ketua, kalau mau track recordnya untuk terapan ataupun pengembangan, minimal H2, high-net 2. Berapa harus yang mensitasi punya kita kan harus publikasinya banyak. Ya. Supaya peluang disitasi orang itu juga tinggi. Punya 1, 2, peluangnya juga pasti rendah. Kalau memang kualitasnya juga tidak memungkinkan untuk disitasi banyak oleh orang. Ya, untuk engineering sebagai ketua high-net kalau bisa di atas 3, minimal 3. Itu baru reviewer akan ada poin bobot tersendiri. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dari engineering, science usahakan kejar high-net 3. Ya, itu ya. Terus kedua, adanya makalah kita diferensiasi sangat berpengaruh pada tiap tingkat penerimaan paper kita. Kita baru pertama nulis, ya siap-siap aja baru submit, berapa menit kemudian reject. Ya, berarti semakin banyak kita terindeks Web of Science ataupun Scopus, ini reviewer akan melihat track record kita juga. Dia nggak akan semerta-merta langsung rejected. Pasti akan memberi kesempatan. Karena dilihat, oh ini track recordnya udah bagus. Ini ada novelty-nya. Ya, saya pernah bantu submit, memang saya kolaborasi. Pasti nama saya di belakang. Karena saya yang bantu submit, saya yang corresponding author. Awalnya ya dengan yang bahasa Indonesia. Pak Muji bahasa Indonesia saya ini, tolong gini. Kepengen langsung ke Q2. Saya bilang, aduh mohon maaf ini nggak bisa. Yang penting training Scopus dulu, bisa. Saya bilang. Karena saya juga harus melihat dari kualitas tulisan itu sendiri. Isinya. Bukan semata-mata kita cuma submit, nanti besok di-reject, enggak. Ya kita lihat kontennya. Jadi semakin banyak kita direferensi orang, makalah kita, penerimaan kita untuk di jurnal yang kita tuju pasti akan kesempatannya tinggi. Ya. Cara penulisan referensi bervariasi menurut jurnal. Nggak usah masalah. Selama Bapak Ibu dosen Unpam dan di bawah Yayasan Sasmita Jaya Group menggunakan manajemen referensi, contohnya Mendeley, EndNote, Zotero, silakan. Ya dulu kuliah S2 pakai Zotero, Pak saya bisa pakai Word aja manajemen referensi yang di Word, pakai nggak masalah. Ya, tetapi saya sarankan karena Scopus itu adalah lembaganya adalah satu grup dengan Elsevier, ya mohon Bapak Ibu punya akun di Mendeley. Tolong bisa daftar di Mendeley. Gunakan manajemen referensi Mendeley. Ingat, Scopus satu grup dengan Elsevier. Scopus itu di bawah grupnya Elsevier. Ya, Mendeley juga sama. Jadi otomatis kita biar kalau kita nulis jurnal-jurnal terindeks Scopus, ya kita harus membiasakan dengan manajemen referensi. Jangan manual lagi. Ada di referensi 20, di dalamnya cuma 5. Ya, saya sering menemukan hal-hal yang seperti itu. Ya, ini otomatis Bapak Ibu dosen, Unpam dan seluruh di bawah Yayasan Sasmita Jaya Group, nanti ke depan kalau memang nanti dibikin aja, mungkin dari yang sosial, bikin Google Form, survei singkat, dosen Unpam dan di bawah Yayasan Sasmita Jaya Group, berapa persen yang sudah familiar dengan Mendeley? Kalau belum familiar, adain lagi workshop, nggak apa-apa. Nanti saya share juga tentang gimana menggunakan, karena itu kunci pertama nulis dulu, menggunakan manajemen referensi supaya nanti begitu ada jurnal A dengan stylenya misalkan apa style, ternyata di reject di A, kita mau submit ke B, stylenya sudah berubah lagi,
IEEE, Vancouver. Berarti kalau kita sudah menggunakan manajemen Mendeley ataupun manajemen yang lain, referensi yang lain, itu akan mudah, tinggal ganti style aja. Editing sedikit, udah beres. Tidak usah edit manual lagi, seperti itu. Baik, Pak. Sepertinya terputus koneksi dengan Pak MJ. Pak MJ? Baik, mungkin lagi diperbaiki koneksinya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ya Pak dari LPPM, Pak Ali. Mungkin bantuannya Pak untuk Mendeley itu seperti apa ya Pak? Nanti deh. Jadi Oh udah lanjut Pak, silakan Pak. lanjut ya. Iya. Jadi nanti Pak Ali, tolong ada survei singkat dari orang sosum, biasanya suka survei kuesioner, bikin Google Form berapa persen yang sudah familiar dengan Mendeley. Kalau belum memang perlu diadakan juga Pak, nggak apa-apa. Daripada kita puasa juga banyak tidak produktif, nggak apa-apa. Nanti saya share gimana untuk Mendeley juga kalau memang nanti diperlukan. Gitu ya, supaya memang itu kunci nulis dulu ya, jangan manual lagi. Itu akan mencerminkan kualitas tulisan dari Bapak Ibu sendiri. Nanti publisher itu akan lihat sekilas saja, oh ini udah manual nih, kayaknya udah langsung rejected, biasanya seperti itu. Usahakan mendapatkan satu kopi makalah yang terbit dalam jurnal tersebut tadi. Kalau mau kita menuju jurnal A, tolong diunduh dulu beberapa artikel yang memang berkaitan dengan tulisan yang mau kita submit. Oke, next. Ke jurnal mana kita submit? Sebagai pemula, mulai dengan jurnal dengan impact factor rendah di bawah 0,5. Ini impact factor, ini WOS ya, Web of Science. Ya, kalau yang Scopus, nanti di bawah, SJR-nya di bawah 0,1 dulu, ya. Kalau yang SJR itu Simago Journal Rank. Ini Bapak Ibu dosen juga nanti masih banyak ngomong apa itu SJR. Nanti saya bilang SJR apa nih? Simago Journal Rank. Itu ada angkanya, ya. Usahakan yang rendah dulu. Usahakan juga yang baru terindeks Scopus dulu untuk latihan. Ini biasanya akan lebih mudah. Yang baru terindeks Scopus, walaupun memang kadang biayanya malah agak lebih mahal yang baru terindeks Scopus, karena memang jauh dari discontinue. 2-3 tahun itu pasti aman dari discontinue, karena kalau yang kuartil 3-4 itu biasanya rentan tahun itu juga bisa discontinue dari Scopus gitu ya. Jadi kalau mau aman buat pemula, mending nulis yang baru terindeks Scopus dengan Simago Journal Rank di bawah 0,1, kalau impact factor Web of Science di bawah 0,5 ya. Mulai dengan jurnal yang baru terbit volume kurang dari 5. Kita dilihat dari jurnal itu sendiri. Ya tadi saya bilang pasti baru terindeks Scopus. Nah ini banyak yang kurang makalah. Proses reviewnya lebih longgar. Ya, ini akan memungkinkan itu. Mulai dengan jurnal open access. Ya, jurnal open access itu tadi konsekuensinya kita bayar. Ya, biayanya biasanya sekitar antara 200 kalau jurnal 200 sampai 800 US dollar. Memang tadi konsekuensi kalau yang open access di dana. Ya, kalau buat yang belum punya track record, tadi kolaborasi aja, udunan, ya, $200 bagi 5-6 orang bisa seperti itu, atau 10 orang bagi aja, $200-300 bagi 10 cuma $30, ya, $30 kalau kali 15.000, ya 500 ribuan lah udunannya ya, tapi bisa semuanya memiliki ID Scopus semua. Oke, lanjut. Mendapat masukan, mengirim jurnal dengan impact faktor tinggi untuk mendapat kritik dan ditolak. Boleh, coba dulu ke Q1. Ya, langsung reject, turunin lagi ke Q2. Biasanya ada masukan, walaupun di reject. Masuk lagi ke Q3. Ada masukan lagi, di reject lagi, nggak apa-apa. Masuk ke Q4. Ada masukan lagi, reject lagi. Minimal yang terindeks Scopus baru masuk, pasti masuk. Gitu ya, jadi kalau mau dapat masukan dari yang tertinggi dulu, kita coba submit ya. Tetapi jangan double submit. Sekarang submit A, B, C, D nggak boleh. Tunggu sampai betul-betul ada kata reject, baru kita boleh submit ke yang lebih rendah lagi. Kalau memungkinkan, kirim makalah ke penulis terkenal di bidang terkait untuk mendapat tanggapan. Jadi ke peneliti yang satu jalur lah, supaya ada masukan. Kalaupun nggak sejalur, minimal dari isinya juga akan kelihatan dari tata bahasanya. Mungkin oleh editor atau yang sering kasih masukan dulu tentang tata bahasa, grammarnya dan yang lain sebagainya. Walaupun memang nggak sebidang, nggak masalah. Jadi kalau Pak MJ sering dapat artikel yang soshum malahan,
Ya, tahun ini mayoritas yang minta masukan dari Sosum. Karena artikel dari Sosum, publikasi yang Scopusnya masih agak belum begitu banyak dibanding yang engineering dan computer science. Ya, jika mendapat tanggapan, lakukan perbaikan tanggapan tersebut, tulis acknowledgement-nya, nama pakar tersebut. Jangan lupa kalau kita minta tanggapan, jangan lupa begitu kita submit ke artikel itu adalah ucapan terima kasih, ya, supaya penghargaan ke yang memberi masukan, atau nanti ada yang memberi pendanaan kalau hibah internal. Ristek dikti berarti ucapan terima kasih ke pemberi dana hibah. Next. Makalah direferensi, usahakan adalah makalah yang terbit di jurnal direferensi. Jadi kalau kita submit jurnalnya, tolonglah ada yang disitasi lah 1-2 artikel dari jurnal yang kita tuju, karena memang jurnal juga memerlukan jumlah citasi per tahun untuk peringkat dan pemeringkatan jurnal itu sendiri. Jangan paling maupun ada yang terang-terangan jurnal minta minimal 2 artikelnya disitasi, tapi banyak jurnal bereputasi nggak minta seperti itu, ya kita dengan legowo kita bisa mensitasi artikel yang sesuai di jurnal tersebut dengan yang mau kita submit. Ya, masukkan makalah diri sendiri termasuk yang terbit di seminar-seminar nasional ataupun internasional, ya. Masukkan makalah kita untuk disitasi sebelum-sebelumnya yang terkait dengan artikel kita, baik di proceeding nasional ataupun internasional. No problem, semuanya akan yang update. Next. Usulan reviewer, ya, makalah ada di referensi berimplikasi pada penangkian. Oke, lanjut lagi. Jadi udah dibahas. Mengirim ke ahli, kalau memungkinkan kirim makalah ke ahli bidang terkait untuk mendapat ahli, udah, ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi ada yang namanya SJR, Simago Journal Rank. Ini adalah salah satu impact faktor dari Scopus. Ini adalah dari sini. Nanti ada angkanya, ya, dari SJR berapa, ya. Kuartil 4 SJR-nya berapa, ya. Nanti kalau di basis data Scopusnya di sebelah kanan, nanti ada kalau di basis data Scopus, kalau Bapak Ibu pernah lihat, ada SJR, angkanya ada di situ, ya. Itu adalah bentuk dari impact faktor dari jurnal tersebut. Dan ini adalah salah satu dari untuk kepangkatan Bapak Ibu. Kalau mau ke lektor kepala, SJR-nya harus yang di atas 0,1, ya Bapak Ibu, ya. Ini yang bagian S2, S3 mau ke Gubes, cari jurnal-jurnal dari sekarang nanti yang SJR-nya di atas 0,1. Kalau SJR. Next. Lanjut. Etika, ya, tidak boleh penelitian yang sama diterbitkan di jurnal ke proceeding berbeda meskipun itu karya sendiri. Bapak Ibu hindari satu artikel disubmit ke beberapa jurnal, nggak boleh, ya. Makalah dengan topik yang sama dapat diterbitkan dalam bentuk 2 makalah jika isinya berbeda sangat jauh. Jadi kalau penelitian A menghasilkan 2 artikel, tetapi dengan yang dibahas yang berbeda, boleh, tetapi jangan sama persis. Lanjut. Tidak boleh menyembunyikan karya sebelumnya yang membahas topik yang sama. Ya, jadi jangan disembunyikan juga, boleh disitasi. Tidak boleh mengirim makalah yang sama ke lebih dari 1 jurnal atau proceeding. Ini saya temuin. Karena lama terbitnya akhirnya disubmit lagi ke proceeding, ke event, ataupun ke jurnal yang lain. Tunggu sampai ada betul reject, ataupun Bapak Ibu menarik artikel dari jurnal ataupun proceeding itu sendiri yang sedang proses. Karena memang ada kadang yang 1 tahun, 2 tahun belum terbit, ya. Tetapi idealnya 6 bulan sebetulnya kalau publikasi sebetulnya sudah bisa terbit, ya. Kadang ada yang 4 bulan atau 3 bulan sudah bisa terbit. Next, lanjut. Oke, Ibu moderator, itu untuk artikel saya yang kedua, ya. Jadi silakan bisa ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu dosen. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, Ibu. terima kasih Pak. Alhamdulillah materinya cukup lengkap ya Pak, dan saya rasa juga teknisnya itu detail, jelas untuk bagaimana kita membuat jurnal terindeks Scopus. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Saya boleh langsung ke pertanyaan ya Pak? Boleh. Pertama 3. dari Boleh. 3 dulu. Oke. 3 dulu, ya. Ya, yang pertama itu ada dari Bapak Haji Edwin Tito Harahap.
Bapak Edwin ingin menyampaikan secara langsung, Pak? Atau saya bacakan sebelumnya? Silakan, boleh dibacakan juga, Bu. Ya, saya bacakan ya, Pak. Dari Pak Edwin, pertanyaannya adalah yang pertama, Pak, kenapa Web of Science itu lebih tinggi indeksnya daripada Scopus? Ya. Oke, Bapak Ibu, ya, Pak Edwin ya. Jadi memang Web of Science Bapak bisa cek jurnal di Indonesia. Ya, jangankan yang di luar negeri aja dulu deh. Yang di Indonesia bisa dihitung mungkin baru 1 atau 2 yang terindeks Web of Science jurnalnya. Tetapi yang terindeks Scopus itu lebih banyak sekali di Indonesia, apalagi di luar negeri. Dan memang pemeringkatan di Eropa kebanyakannya memang karena tadi proses review dari jurnal-jurnal yang terindeks Web of Science itu biasanya lebih ketat ya dibanding yang terindeks Scopus itu sendiri. Walaupun yang terindeks Scopus juga ada yang sangat ketat juga, tetapi itulah kenyataannya. Jurnal di dunia itu yang terindeks Web of Science itu nggak begitu banyak. Dan prestisnya memang lebih tinggi itu kalau di Eropa ya. Di Eropa, di Amerika itu jurnal Web of Science itu memang yang mempunyai grade yang tertinggi juga. Karena tadi saya bilang jumlah jurnal yang terindeks Web of Science jangankan di luar negeri, di Indonesia aja mungkin baru 1 atau 2, mungkin bahkan yang tahun kemarin saya belum ada satupun yang terindeks Web of Science jurnal ya. Tetapi ada satu jurnal juga yang terindeks Web of Science ya, ada yang terindeks Scopus ya, dan beberapa indeks yang lain. Itu memang jurnal yang sangat langka, dan saya pernah submitkan ke jurnal yang seperti itu dan tembus ya di Rumania ya, salah satu publisher di perguruan tinggi di Rumania untuk kepangkatan guru besar, dan sekarang lagi proses oleh beliau untuk pangkatan guru besar. Itu Pak Edwin yang memang indeks Web of Science memang lebih eksklusif dibanding ya, Scopus. Dan basis datanya Pak Edwin juga akan susah mencari basis data indeks Web of Science karena memang perlu register di pablon.com ya. Bagi yang sudah pernah terbit di Proceeding minimal Atlantis Press, itu bisa terindeks di Web of Science, dan itu Bapak Ibu bisa punya ID Web of Science-nya lewat register dulu nanti di Pablon ya, pablon.com ya. Nanti suatu saat saya akan share lagi tentang gimana cara register ke pablon.com ya. Oke Bu ya, jadi memang seperti itu Bu, kenyataannya memang lebih eksklusif yang Web of Science. Oke, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Aditya Riki. Saya bacakan saja ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah bagaimana menanamkan dan memotivasi agar dapat terus produktif untuk menghasilkan jurnal terindeks, Pak? Ya, tadi salah satunya risetnya harus banyak dulu, ya. Riset banyak dulu itu bukan berarti kita yang meriset sendiri. Bisa kolaborasi dengan mahasiswa, bisa kita diperbanyak dengan, ya kalau kita punya ide-ide penelitian, waktu kita terbatas, tolong ide-ide penelitian Bapak Ibu dilempar ke mahasiswa. Karena mahasiswa waktunya akan lebih banyak, ya. Kita supporting aja, misalkan raw material kalau memang diperlukan, mungkin dari budget dana dosen ataupun dana riset yang kita dapat dari DRPM ataupun dari internal. Tapi kita bisa pecah ke beberapa mahasiswa untuk jadi banyak hasil-hasil riset, tentunya dengan variabel-variabel yang dibedakan ya, supaya karena keterbatasan kita kalau kita ke lapangan langsung sendiri juga waktunya. Tetapi dengan kita menawarkan ke mahasiswa, kita akan waktunya akan lebih efektif dan efisien. Nah, ataupun nanti kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain ataupun dengan peneliti lain, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Tapi kalau untuk urusan publikasi, saya lebih senang menggandeng yang dari luar negeri, karena profesor dari luar negeri biasanya S2 dan S3 itu biasanya akan lebih mudah disitasi. Oke, baik. Sepertinya ada masalah teknis sedikit. Pak MJ? Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan di chat ya Bapak Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang kelihatannya sudah dijawab atau sama dengan pertanyaan sebelumnya akan saya skip. Nah, karena sudah dijawab oleh narasumber. Bapak MJ sudah bisa? Nanti sebentar lagi masuk lagi Bu, sebentar lagi. Masuk lagi, oke. Mungkin dari awal ada beberapa yang ingin saya simpulkan terkait dengan penulisan Scopus. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita ingin menulis Scopus, mungkin kita bisa bareng-bareng untuk masuk proceeding dulu nih.
Ya, jadi proceedingnya bareng-bareng, katakanlah kita berlima atau berdelapan. Intinya targetnya adalah dapat ID-nya dulu. Nah, kalau sudah itu baru nanti kita juga sama-sama melakukan manajemen referensi menggunakan Mendeley. Kemarin sudah dilakukan pelatihan ya Pak Ali ya oleh PPM terkait dengan Mendeley. Iya. Sudah. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi nah, paketnya sudah komplit sebenarnya ya Pak, Mendeley-nya sudah. Nah, hari ini kita akan melakukan bagaimana cara melakukan publikasinya. Materi yang disampaikan oleh pemateri juga cukup jelas, teknisnya dari mulai abstrak sampai referensi, itu sangat detail, dan saya rasa untuk bidang ilmu keilmuan sains maupun humaniora, itu kita bisa mengaplikasikannya. Nah, tadi juga saya lihat ada beberapa informasi. Jadi kalau dari kita sendiri 30% saja sudah Scopus, itu ID ya Pak, bukan publikasi ya Pak? 30% ya? Publikasi ya Pak? Otomatis mendapatkan ID, walaupun menjadi anggota gitu. Tadi kan, Bu ya. Jadi anggota misalnya satu sekali publikasi 8 orang misalnya kan. 8-8-nya dapat ID, Bu. Oke, itu hitungan Scopusnya penulisnya atau publikasinya Pak? Publikasinya, Bu. Publikasinya. Nah, artinya semua penulis tadi ya dapat nilai lah gitu. Kalau ketika dihitung, semua dapat nilai. Berarti kalau kita punya jurnal, punya 30% jurnal Scopus itu Pak ya akan meningkatkan sintanya Unpam. Betul. Malah katanya terbesar di L2 Dikti Jabar ya Pak ya, Jabar Banten. Betul Bu. Makanya tahun ini Bu ya, masih ingat ya kita program 100 Merdeka Scopus, masih ingat nggak teman-teman Bu? Masih ya. Gimana Pak? Gimana Pak? Mungkin ada yang lupa, boleh diingatkan ya? Pak. Gimana Pak? Tahap pertama ini kan kita coba 25 ya. Tahap pertama kemarin kita nih yang ke mana Universitas ada yang sakit kemarin itu ITS ya, ITS kalau nggak salah itu udah 2 tahun kami berikan Bu ya. Jadi teman-teman ada yang belanja Pak Bu kemarin iya Pak 25 pertama yang bisa submit ke ITS International Conference yang di Bekasi kemarin, Universitas apa kemarin Pak? Ibnu apa kemarin lupa saya. Pelita Bangsa Pak. Presiden University. Iya, itu kemarin kan Pelita Bangsa Pak. Iya, itu 25 kami ajukan ke lembaga biaya Ibu ya. Pak, alhamdulillah. Itu untuk publikasinya ya Pak? Ya, artinya itu kami mau bergerak di proceeding dulu Bu ya. Di proceeding dulu. Artinya proceeding yang terindeks Scopus yang supaya untuk mendongkrak cinta kita, untuk mendongkrak karya Ibu dosen gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, mungkin tahun ini kita coba programkan 100 Scopus itu tadi kan. 100 Scopusnya. Pertama kami sudah coba kemarin sudah lebih dari 25, tapi akan kami saring 25 dulu gitu ya. 25 artikel. Nah, bukan berarti nanti yang tidak dibiayai nanti bisa klaim gitu. Bisa biaya dulu mungkin ya. Dari kemarin kan kita coba programkan 25 pertama atau 25 terbaik gitu ya. 25 terbaik akan kita coba biayai gitu kan. Nah, yang mungkin yang nggak masuk itu ya bisa nanti biaya dulu, tetap kami ganti klaimnya insentif biasa Bu, gitu. Jadi diingatkan lagi ya. Jadi tetap ada, katakanlah kalau kita sudah buat Scopus itu akan didukung sepenuhnya oleh PPM ya Pak? Insya Allah Bu, ada Bu. Oke, baik. Ini sepertinya pematerinya atau narasumber kita ada gangguan teknis ya Pak? Ya, sebentarnya mohon ditunggu sebentar. Nah, ada lupa beliau itu apa 40 menit gangguan di sana ini apa lobet itunya. Oh iya, baik Pak. Oke, jadi untuk Scopus tadi ya Pak, triknya pertama kita buat proceeding dulu ya, bisa 5-8, targetnya punya ID. Kemudian Scopus itu lama ya Pak, rata-rata bisa 2 tahun untuk jurnalnya. Iya bisa Bu, bisa 2 tahun. Tergantung juga Ibu, tergantung publisher juga. Ada kalau misalnya teman-teman publish Scopus yang proceeding itu biasanya ya bisa 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Tapi ada beberapa yang jurnal Bu, tapi jurnal ya. Sudah beberapa teman coba lakukan, itu ada yang cepat juga 6 bulan ya Bu ya, kurang lebih 6 bulan itu ada yang bisa publish
jurnal lebih ya. Itu tergantung apanya ya Pak, lamanya itu reviewer kali ya? Ya mungkin tergantung reviewer, tapi tergantung publisher Bu. Masing-masing publisher kan beda-beda ya. Atau mungkin dia peringkat kuartilnya itu Q4 misalnya. Kalau Q4 barangkali ada yang lebih cepat gitu ya. Q3, Q2 gitu kan. Itu mungkin yang lebih lama lagi ada, tergantung Bu itu juga. Jadi memang harus dipelajari. Beberapa jurnal memang ada yang bisa cepat gitu ya. Seperti 6 bulan gitu ada yang sudah bisa terbit. Pengalaman teman-teman sudah ada seperti itu. Tapi ada yang 2 tahun gitu ya. Itu Ibu. Jadi publisher sama jurnal itu berbeda ya Pak? Beda-beda Bu ya, beda-beda. Nah, karakteristiknya beda-beda untuk publisher itu. Ada yang mungkin free gitu ya, free itu bahkan bisa 2 tahun, 3 tahun. Yang free. Gitu. Yang free itu biasanya tidak open Bu, tidak open access yang nanti yang membutuhkan baru dia akan bayar tadi. Jadi kebalikan biasanya. Tapi lebih sulit itu Bu, lebih berat. Nanti. Oke, Wali. Oke, terima kasih Pak MJ sudah kembali. Terima kasih banyak Pak Ali informasinya. Maaf ini. Serius ngobrol, colokannya ternyata belum dicolokin, jadi laptopnya langsung mati. Lagi semangatnya ya Pak. Saya lihat udah nyolok, kok ternyata di dalamnya belum dicolokin. Oke, pertanyaan terakhir Bu, diulang Bu, yang sempat mati tadi Bu. Oke Pak, tadi dari Pak Aditya Riki, sebenarnya Bapak sudah menjelaskan sih Pak, bagaimana caranya menanamkan, memotivasi agar dapat produktif. Nah, kemudian Pak, ini sih sebenarnya lebih ya udah ya, itu tadi ya. Tadi dengan diperbanyak dulu lah hasil risetnya ya. Iya, benar Pak. Hasil risetnya diperbanyak dulu. Tadi menawarkan ke mahasiswa dulu, biar tema-temanya mahasiswa bisa bantu kita untuk dapetin data, hasil, dan karena nanti penelitian itu bisa satu mahasiswa dengan kita bisa satu artikel. Tapi memang secara etika memang kita harus bisa memposisikan, kalau di artikel memang kita banyak ini, bisa saja nanti dengan mahasiswa. Nanti ini Bapak publikasikan, Ibu publikasikan, kamu nggak apa-apa ya penulis kedua, yang penting jangan sampai tidak dimasukkan dalam artikel tersebut, ini yang nggak boleh. Dan itu harus ada, boleh dibilang surat pernyataan bahwa ini akan dipublikasikan ke jurnal oleh dosen, ya mungkin dengan perbaikan dan yang lainnya. Perbanyak dulu Pak, tawarin dulu Pak, ya supaya tadi Bapak nanti lebih produktif, karena kalau sendiri akan berat. Itu salah satunya. Baik Pak, ini ada titipan sih sebenarnya Pak, titipan informasi. Jadi dari Bu Listia menanyakan, jika memungkinkan boleh nggak Pak diinfoin list proceeding yang bisa mendongkrak ini Pak, publikasinya Pak. Mungkin Bapak punya gitu Pak, kumpulannya nanti boleh diinfoin. Oke. Jadi tahun ini akan ada 5-6 event saya yang langsung ke publishernya, salah satunya IOP, yang keduanya itu Atlantis Press. IOP itu indeksnya adalah 2 indeks, Web of Science dan Scopus. Mungkin Bapak Ibu mengenal itu ya, silakan dicek di Scopus. Jadi saya ada 6 event tahun ini, memang agak mundur ya, yang harusnya April. Itu semuanya yang bisa masuk ke IOP memang nanti saya pilah-pilah. Misalkan contoh Sosum gimana sih supaya bisa masuk Scopus, berarti nanti yang berbasisnya misalkan media, pembelajaran berbasis media, ya, e-learning, manajemennya, SDM-nya, ada tentang kompetensi pegawai, itu bisa masuk sebetulnya, tapi perlu diolah. Manajemen yang misalkan manajemen sekarang kan berbasisnya semuanya berbasis software sebetulnya, ya, tidak ada yang menghitung gaji karyawannya aja nggak pakai software, minim-minimnya pakai Excel, ya, apalagi sekarang sudah berbasisnya IT. Ya, manajemen yang berbau-bau seperti itu mudah sekali ya. Jadi saya ada kontrak tahun ini, dari 2018 saya punya kontrak dengan publisher dan editornya saya sendiri ya. Jadi Bapak Ibu Unpam tadilah jangan minta dulu deh ke yayasan Unpam, tolong punya ada dana lebih, dapat hibah, minimal proceedingnya 1, jurnal 1, Scopus dua-duanya setahun 2. Jangan punya hibah masuk ke dapur semua Bapak Ibu ya. Ini kenyataannya ini banyak yang belum peduli ya. Dapat hibahnya 40 juta, 50 juta, ini dapurnya hampir 40 juta. 10 juta buat nulis sama penelitian. Ya, janganlah ya. Dapat cerdos, jangan ke dapur semua. Ya, laptopnya rusak, beliin dong laptop. Ya, publikasi setahun 1.
Coba bayangin yang baru asisten ahli aja udah 2,4 juta. Ya, setahun hampir 28 juta. Kenapa sih nggak mau publikasi yang cuma harganya, anggaplah ikut konferensi Pak Muji, nanti Unpam Pak Ali ya bikin ya ke Pak Rektor dan Pak Yayasan, saya jamin ya, kalau dosennya ada yang ikut 600, saya pastikan 300 bisa ke Indeks Scopus. Ya, saya bisa itu Unpam bisa mengalahkan yang namanya Telkom. Saya pernah bilang ke Pak Ali, ya, nggak usah yang budgetnya besar-besar. Begitu dibuka pendaftaran, daftar, uang itu masuk, ya. Ini insya Allah, ya Pak Ali dan dosen Unpam, nggak usah bingung-bingung. Nanti saya share event-event yang minimal event saya sendiri, karena saya bisa mengawal. Kalau event orang lain saya nggak bisa jamin. Tapi kalau bisa event saya, di reject di volume berapa, nanti saya olah lagi bisa masuk di volume keberapa. Kalaupun jelek-jeleknya nanti nggak bisa masuk di proceeding Indeks Scopus, saya bilang Indeks Scopus itu kan lebih bagus. Cuman belum sadar ya bahwa Indeks Scopus itu lebih bagus, dosen. Tapi mulai dari LLDikti udah dijelaskan bahwa Indeks Scopus lebih bagus. Itu saya bayar ke publisher yang Indeks Scopus itu lebih mahal. Kalau konferensi saya itu, saya lebih banyak bersyukur kalau artikel di event saya itu semuanya diterima di Scopus. Saya bayarnya lebih murah, dapat untung lebih banyak kali. Nanti kita ikut Jadi ya, Bapak kalau ya, Pak? yang nanti itu intinya bahwa minimal publikasinya terindeks internasional, bereputasi. Itu aja dulu. Yang belum punya indeks ID POS, supaya punya ID POS. Yang belum punya ID Scopus, minimal punya ID Scopus. 5 dosen, 1 penelitian, ajak dosen yang lain. Tetapi jangan nanti, ini yang nulis penulis pertama, yang bayarin konferensi juga penulis pertama, penulis 2, 3, 4, 5, nggak ada kontribusi. Ya kasihan dong, ya. Kontribusi, nggak penulisan ya, dananya tuh supaya untuk bisa daftar konferensi kan gitu ya. Konferensi itu kan antara 2,8 jutaan sampai 3 juta. Ya kadang ada yang lebih. Kalau konferensi PMJ cuma 2,85 juta bagi 5 itu udah berapa sih? Bukan angka yang berat. Semuanya punya ID Scopus semua. Oke ya Bu ya. Baik, jadi Pak. eventnya banyak Bu. Event saya aja ada 6. Tunggu Pak infonya Ya, Pak. dengan Nanti, publisher dan saya editornya sendiri langsung. Wih. Ya, jadi nanti dari Unpam juga Pak Ali saya bisa libatkan sebagai editor yang tadi seperti Ibu Silviana ya, nanti ke depan bisa saya masukkan sebagai editor di konferensi saya juga. Baik Pak, Ya, Bu, ini ya. ada pertanyaan lagi Pak. Silakan Bu. Ya. Tapi ini sifatnya teknis ya Pak, pertanyaannya. Ya, apa-apa. Nah, jadi dari Ibu Hediani Ikasari. Ibu Hedi, saya punten saya bacakan ya Bu. Pertanyaannya, Assalamualaikum, mau tanya, kalau sudah punya artikel ada di Scopus, tapi di Sinta dan di Google Scholar tidak termasuk Scopus dokumen, itu kenapa ya Pak? Bapak Ibu harus bisa dibedakan. Tidak semua artikel terindeks Scopus ataupun terindeks WOS terindeks Google Scholar. Jadi harus dibedakan. Itu lembaga pengindeks yang berbeda. Yang penting bahwa kalau sudah terindeks Scopus, pasti ada di basis data Scopus. Dan intinya nanti verifikator perguruan tinggi tinggal mensinkronisasi aja. Dan Bapak Ibu dosen harus aktif. Karena lembaga publikasi di Unpam belum tentu nanti harus ngecek, apalagi yang 2000, mohon maaf, ngecek satu-satu, nggak mungkin lah. Dosen yang aktif lapor ke LPPN, Pak, ini saya bulan ini sudah terbit publikasi saya, terindeks Google Scholar, ini judulnya, ini saya penulis pertamanya ini. Penulis kedua, kalau yang penting adalah judul dan nama penulisnya, nama jurnalnya, URL-nya, ya, cantumkan, kasihkan ke LPPN. Insya Allah LPPN ataupun verifikator akan menindaklanjuti untuk sinkronisasi data. Karena kalau yang 2000 ini kita, mohon maaf, harus tracking satu-satu tanpa laporan, ini akan berat sekali. Jadi Bapak Ibu tadi, jangan khawatir tidak terindeks Google Scholar. Oh adanya di Scopus, ya nggak apa-apa, memang seperti itu. Tidak semua artikel harus diindeks oleh Google Scholar gitu loh. Kadang malah kalau yang dibukanya profilnya secara otomatis, punya orang lain, Google Scholar sangat mudah masuk ke profil Bapak Ibu. Ya, jadi harus yang jangan setting otomatis, settingnya yang manual supaya punya orang nggak masuk, tinggal kita udah publikasi, karena yang tahu publikasi sebetulnya dosen itu sendiri, lapor, sinkronisasi nanti akan muncul di Sinta. Ya Pak Dr. Alia, seperti itu ya, karena memang Ya. saya perhatikan, saya yakin dosennya belum begitu proaktif melaporkan karya karya yang baru terbitnya. Itu ya Bu ya, jadi Berarti jangan settingan khawatir. itu berpengaruh ya Pak? Pengaruh Kebetulan sekali, info ya. dari beliau bahwa
beliau adalah penulis pertama, tapi tidak terindeks. Sementara temannya penulis kedua itu masuk Pak, masuk ke Scopus dan Google dokumennya. Berarti memang settingannya sangat diperlukan ya Pak? Nanti kalau gini, kalau untuk Scopus nanti tinggal saya bantu ya, apa betul itu sudah muncul di Scopus, dan kalau memang mau tahu ID Scopusnya saya ada akses, nanti saya bantu lah. Nanti di luar chat ini lewat Pak Dr. Ali bisa saya bantu nanti untuk mendapatkan ID Scopus itu kalau memang sudah terbit ya. Intinya nanti kalau Scopus sebetulnya tinggal ada link sinkron Scopus otomatis itu. Jadi kita nggak usah ngecek itunya, nanti kalau memang betul sudah terindeks Scopus nanti akan langsung masuk Sinta. Memang perlu beberapa waktu. Kadang ada 1 menit sinkron langsung masuk. Tapi kadang di waktu-waktu tertentu agak lama juga memang antri. Ya, seperti itu Bu ya. Baik Pak. Iya. Selanjutnya Pak, ada dari Ibu Syarifah Ida Farida. Nah, beliau bertanya, apa untuk Scopus dalam bidang manajemen itu seperti apa saja? Karena menurut beliau di dalam Scopus itu didominasi oleh sains. Betul nggak Pak? Tidak juga Bapak Ibu. Memang kalau untuk dari persentase paling banyak adalah kesehatan dan engineering dan teknologi, sains teknologi. Tapi jangan salah Bapak Ibu, dosen di Indonesia itu di atas 60% itu adalah soshum, termasuk di dalamnya adalah manajemen. Jadi kalau memang mau mendongkrak publikasi Scopus, ya yang soshum juga harus terfasil, dan jurnalnya banyak sekali sebetulnya soshum itu, ya. Cuma karena kita nggak tahu dan kita belum mencoba, jadi seolah-olah nggak ada jurnal yang untuk manajemen, banyak sekali manajemen. Bapak Ibu punya artikel hari ini saya submitkan, ya, Juni Juli mungkin sudah terbit, sudah terindeks Scopus. Scopus ya Pak? Ya, Scopus. Tentunya tadi ada kompensasi biaya karena yang namanya open access itu biaya tadi. Ada kompensasi biaya yang seperti itu, ya. Karena yang namanya rapid, kalau yang cepat itu biasanya reviewer itu dibayar oleh publisher, ya. Dan open access yang download gratis Bu, jadi yang nulis yang sekarang harus bayar itu. Tetapi kalau memang yang waktunya yang normal, memang kita untuk tadi, untuk yang kepangkatan, tolong yang jangan cepet-cepet banget justru, ya. Yang normal 2 bulan submit baru ada review, 3 bulan, 4 bulan, di atas 4 bulan itu reviewer baru mengatakan oh ini normal nih, 2, 3, 4, 5 kali bolak-balik. Itu untuk yang guru besar dan rektor kepala, usahakan cari yang seperti itu. Tetapi untuk mendongkrak publikasi, perbanyak dulu prosedur, perbanyak dulu yang terindeks Scopus dulu, minimal seperti itu. Mau cepat, mau apa nggak masalah. Tetapi nanti untuk kepangkatan, tolong jauh-jauh dari awal, memang harus persiapkan riset artikel yang betul-betul qualified-nya, memang kontennya betul-betul meyakinkan nanti untuk kepangkatan, apalagi guru besar. Ya, rektor kepala juga saya submit Januari, sampai detik ini masih proses gitu ya. Jadi memang kemarin saya submit sekitar hampir 746 PUM untuk lektor kepala. KMJ kenapa nggak langsung guru besar aja, tinggal nambah beberapa artikel? Nggak, normal aja biar saya nanti nyontoin yang normal. Kalau yang abnormal itu kan nanti hitungannya 1 banding berapa puluh ribu dosen ya. Kalau normal kan bisa diikutin oleh banyak yang dosen lain ya lainnya. Pak. Oke, seperti itu ya Bu ya. Ya, baik Pak. Jadi nggak masalah, nanti tinggal chat ke saya aja. Saya tracking apakah betul udah terindeks Scopus sebelumnya. Ya, Oke. baik, mungkin nanti untuk Ada lagi Ibu. Bu? Tuh, ada Pak. Silakan kalau ada lagi. Lumayan ini Biar Pak. kita Banyak yang ini. saling ini aja, boleh langsung dosennya nanya langsung, boleh bisa nanti. Boleh ya Bapak Ibu. Oke. Ya, silakan. Ini Pak, Silakan. mungkin ada teknis juga pertanyaan dari Bu Rita. Jadi Ibu Rita bertanya, jadi artikelnya sudah di-accept di Google, di Scopus ya Bu ya. Ini dengan nama afiliasinya bahasa Inggris. Jadi University of Pamulang atau Pamulang University kali ya Pak. Bukan bahasa Indonesia. Nggak masalah, nggak masalah. Nanti Nggak tinggal masalah ya, diklaim. Pak? Oke. Baik. Nggak masalah, nanti tinggal dari pihak LPPM nanti mengklaim aja bahwa nama universitas, pasti ID-nya berbeda. Nanti tinggal di istilahnya diklaim bahwa nama University of Pamulang atau Pamulang University dengan ID Scopus afiliasi berapa nanti supaya di merger ke ID Universitas Pamulang. Nanti caranya ada ya, nanti saya corresponding dengan Scopus, nanti saya bisa kasihkan ke Pak Dr. Ali untuk bisa mengklaim itu. Yang minimal terindeks Scopus dulu, sinkron ke Sinta bisa langsung sinkron kok, walaupun namanya berbeda ya, asal yang penting emang itu tulisan Bapak.
Ya, Baik, ID Pak. Scopusnya. Ya, oke. Kemudian Pak, ini ada pertanyaan sedikit, masih teknis ya Pak. Pertanyaannya adalah, Bapak pernah ada menerima kendala nggak Pak pada saat melakukan sitasi rujukan yang berbahasa Inggris? Nah itu Pak. Maksudnya kendala seperti apa? Nah ini dari Dani KNRJ ya. Saya ingin, Kalau kendala nggak masalah ya. nggak ada Karena masalah ya yang Pak. nggak masalah kalau kita udah menggunakan manajemen referensi dan berbahasa Inggris, semuanya mudah kok, banyak untuk bisa mengakses. Apalagi sekarang banyak open access. Ya, tapi tadi kuncinya gunakan manajemen referensi supaya kita lebih tracking tadi si Scopus dan yang supaya lebih memudahkan untuk membuat di basis data Scopus, karena nanti di Scopus yang di indeks itu sebetulnya abstrak dan referensinya. Nanti ada itu abstrak, nama penulis, abstrak dan referensinya. Full papernya Scopus itu nggak mengindeks sebetulnya, ya. Jadi cuma abstrak aja sebetulnya. Walaupun terbit, nanti terbitnya kan di jurnalnya, di publishernya nomornya, full papernya bisa diakses. Kalau Scopus cuman dia akan penulis, judul, penulis, abstrak, referensi yang ada di Scopus, itu seperti itu aja. Jadi gunakan manajemen referensi, pasti nggak akan ada kendala mengakses untuk publikasi yang dari internasional, minimal di OAJ, ya, ataupun di jurnal-jurnal, cari di Simago, nanti masuk ke link jurnalnya, itu banyak sekali terbit. Dan jangan lupa kita jurnal mana yang dituju itu yang kita lihat supaya kita bisa citasi juga, minimal seperti itu. Ya, nggak ada kendala, semuanya mudah kalau sudah dimulai dengan kita mau nulis dulu. Jadi mungkin kalau kesimpulannya kalau ada kendala teknis kita bisa langsung menghubungi PPM ya Pak ya, untuk sinkronisasi data, misalnya tadi seperti nama yang berubah, bisa ya Pak Ali ya? Bisa Ibu. Ya, Bisa ya. silakan. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke pertanyaan dari Ibu Aulia Nursyifa. Ibu, apakah ingin disampaikan secara langsung atau saya bacakan Bu? Ibu Aulia Nursyifa ada? Oke, atau raise hand Bu? Oke, saya punten saya sampaikan ya Bu. Pertanyaan dari Ibu Aulia Nursyifa. Pertanyaannya, mohon izin bertanya kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Mujiarto. Mohon maaf Bapak. Ya, silakan. Iya. Pertanyaan dari Ibu Aulia adalah, saya dari Prodi PPKN. Bagaimana triknya agar penelitian ilmu sosial dapat masuk ke jurnal Scopus, Pak? Saya pernah mendapatkan materi dalam sebuah workshop bahwa penelitian kualitatif kurang dilirik oleh jurnal internasional, terutama terkait dengan metode ilmiahnya. Adakah trik dari Bapak agar tulisan ilmu sosial dapat masuk ke jurnal internasional, terutama bagi penulis pemula? Dan adakah rekomendasi jurnal ilmu sosial? Nah itu Pak. Dan satu lagi Pak, mohon maaf, saya tidak bisa membedakan jurnal predator seperti apa. Nah itu Pak, terkait dengan jurnal predator, mungkin bagaimana cara membedakannya Pak, antara jurnal yang non predator dan predator? Siap. Oke, Bapak Ibu, untuk yang terutama yang pemula, saya bilang tadi dimulai dulu dari yang proceeding dulu. Ya kan, setelah proceeding 1, 2, 3 kali terbiasa, proceeding juga untuk yang sosum agak jarang. Triknya gimana? Kita ngajar PKN, tolong dong kita bikin yang namanya pembelajaran PKN berbasis multimedia misalkan, pembelajaran PKN berbasis IT yang lain, atau yang ini akan mudah sekali masuk ke proceeding. Ya, terutama bidang education. Ini kan jumlah dosennya banyak nih ya. Itu strateginya begitu. Ada dosen PAUD. Gimana dosen PAUD? Tadi berbasis IT aja. Ya, pembelajaran PAUD berbasis video. Ya, pembelajaran matematik berbasis software apa itu masuk sebetulnya. Apalagi yang membawa nama matematik pasti masuk. Ya, berbasis sains. Pembelajaran IPA berbasis multimedia, dan itu mudah sekali. Kalaupun untuk jurnalnya, jangan kita lihat predator enggaknya dulu. Ya, saya bilang udah terindex Scopus saja sudah masuk database Scopus. Kan saya bilang proceeding masuk Scopus dulu. Lama-lama begitu publikasi kita akan banyak, Bapak Ibu akan meningkatkan kualitas dari tulisan Bapak Ibu itu sendiri.
Ya, cara membedakan predator enggaknya sebetulnya itu kan peneliti predator enggaknya itu kan istilah untuk jurnal-jurnal yang memang tadi secara ininya publikasi nomornya terlalu banyak, ya kan? Terus dalam satu nomor biasanya lebih dari berapa ratus gitu ya. Itu kan seperti itu. Tetapi Scopus nggak akan memperlihatkan yang seperti itu. Itu adalah untuk di dunia pertulisan aja. Minimal Bapak Ibu dimulai dulu dari yang 3D Scopus dulu, ya. Syukur-syukur nggak predator enggaknya. Ya kalaupun masuk predator enggak, minimal Bapak Ibu punya ID Scopus dulu. Setelah itu tingkatkan, jangan yang nyari yang predator dong, ya. Sapit yang betul-betul yang tadi SDR-nya bagus, ya. Usahakan impact faktornya tadi SDR-nya akan meningkat. Itu otomatis lah Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dulu dah dari yang sederhana dulu. Ya, tekniknya ada di situ kok. Belis itu salah satu adalah yang mengklasifikasikan jurnal itu predator enggaknya. Itu lewat Belis itu ada. Belis.com ya, Belis.com. Nanti ada saya share lah ya. Itu ada Belis. Di-search aja cara di Google cara membedakan jurnal predator lewat Belis. Baik Pak, ya. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Nari Ratih dan Ibu Weni Wijatmoko. Saya gabung saja ya Pak. Yang pertama dari Ibu Dewi, bagaimana caranya menghasilkan novelty? Karena kebetulan beliau sedang kuliah doktoral Pak. Kemudian dari Ibu Weni, apakah boleh Pak kita mensubmit tulisan yang pernah terbit di publikasi ilmiah nasional ke publikasi internasional? Terima kasih Pak. Oke, tadi untuk yang lagi S3 ya, novelty kadang ditanyain dosen sama promotornya ya. Ya intinya tadi, penelitian yang lainnya tolong dikemukakan dulu ya. Nanti penelitian kita apa bedanya dengan penelitian yang kemarin yang punya orang lain itu. Di situ akan muncul kebaruan dari kita. Kalau baru sama sekali nggak mungkin. Penelitian kan tadi merujuk punya orang juga kan. Tetapi apa bedanya dengan yang lain itu yang harus dikemukakan. Berarti kita bisa membedakan yang lain ya disebutin dong. Si A meneliti dengan yang anu, ternyata baru segini. Si B gini-gini baru segini. Si C gini-gini segini. Punya saya meneliti tentang ini. Inilah bedanya untuk bisa untuk menghasilkan nanti temuan yang seperti apa. Itu adalah untuk kebaruan ya Bapak Ibu ya. Jadi S3 memang harus ditonjolkan itunya. Ya kalau saya cari dulu di publikasi orang itu. Banyak belum? Oh udah ada 1-2 tetapi belum banyak. Apa bedanya dari yang 1-2 itu? Itulah kebaruan yang dimaksud dari novelty itu tadi. Ya mudah-mudahan S3-nya cepat selesai ya. Berarti Bapak Ibu harus tadi yang lagi S3 tolong dicari dulu penelitian sejenis yang Ibu sebelumnya. Inventari sebanyak mungkin. Baru Ibu bisa mengatakan bahwa punya Ibu adalah melengkapi atau baru dalam olahraganya atau untuk mendapatkan apa yang belum ada di penelitian sebelumnya. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi. Terus untuk yang kedua, Pak, tadi yang kedua adalah submit Pak, submit dari publikasi nasional. Oh ya, yang sudah nasional jangan Bapak Ibu. Tolong hindarin sekarang zamannya menggunakan software checker ya, Turnitin, Tencent, terus banyak sekali plagiarism checker, ya banyak terutama kalau untuk yang event-event internasional saya banyak menggunakan Turnitin karena memang dia lumayan lah kalau untuk ukuran untuk mengecek itu. Pasti akan kalau oh Pak dulu belum masuk OJS, belum online tetapi secara etika jangan karena itu udah terbit ya. Yang dulu-dulu kan nggak masuk OJS, pasti kalau dicek pakai software juga nggak akan ketemu gitu ya. Karena memang tugas akhir aja, kadang artikelnya juga publikasinya jurnal yang cetak gitu. Tetapi secara etika tolong jangan. Banyak kesempatan kok kan kita membimbing mahasiswa banyak. Ya, banyak ide-ide yang bisa dikolaborasikan dengan mahasiswa untuk jadi tulisan-tulisan yang terbaru. Karena nanti publisher pasti akan mengecek ya, dan kita secara sadar juga jangan mensubmit yang sudah terbit. Itu aja. Secara etika jangan kita mensubmit lagi artikel yang sudah terbit walaupun itu terbit cetak dan nggak terdetek oleh software. Tapi secara etika kita kita tonjolkan etika kita untuk tidak mensubmit lagi. Itu ya Bu ya. Silakan yang lain lagi. Ada peran dari Bu Eka Margi. Bu Eka mau disampaikan secara langsung Bu Eka? Boleh, silakan. Silakan Bu Eka. Bu Eka. Baik. Ya. Terima kasih Bu Sinta. Iya Bu. Ya, selamat pagi Pak Muji, selamat siang menjelang pagi menjelang siang.
Pagi. Ya. Siang, Bu Eka. Begini Pak, saya ini baru-baru ini kan ada artikel kolaborasi yang sudah saya pernah ikut seminar Konapri, dan hasil-hasil dari seminar itu ada yang dimasukkan ke jurnal dan ada yang proceeding terindeks di Atlantic World. Memang saya bayar waktu itu. Jadi karena saya tidak lolos jurnalnya, tapi lolos ke Atlantic Press. Nah, menurut info kan Atlantic Press itu kan WOS ya Pak ya, terindeks WOS. Salah satunya. Salah satunya. Ya. Di Sinta itu artikel saya di Google Scholar sudah langsung masuk karena sudah didaftar oleh LPPM kemarin. Cuma mau lihat dia terindeks WOS-nya atau tidak, kok nggak ada ya? Apa saya salah atau siap. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau Web of Science, oke itu ya Bu ya. Itu ya Bu Eka ya. Jadi Ibu harus register dulu di Publon Bu. Publon tulisannya ya. PUBLONS publon.com. Ibu register dulu di situ. Dan dari terbit, ini Web of Science tidak secepat Scopus mengindeks. 1 tahun kadang baru terindeks Web of Science-nya dari terbit online, ya. Jadi Ibu harus register dulu di publon.com, register aja. Nanti otomatis kalau memang sudah terindeks Web of Science ya otomatis akan masuk. Cuman Web of Science tidak secepat Scopus dalam hal mengindeks. Pengalaman saya terbitan saya ada yang 1 tahun lah dari terbit online dia baru terindeks Web of Science. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu harus daftar dulu di publon.com, ya. Siap. Kalau Konaprin itu biasanya kan pakai jurnalnya dia yang EFL jurnal kalau nggak salah. Yang iya, dia ada itu, ijal, ada satu lagi apa. Dan memang berbayar kalau sih, ijal Pak. kan yang UPI ya. Ya kalau ijal kan UPI dan jumlahnya juga nggak banyak kan. Tetapi yang agak banyak dipublikasinya biasanya lewat di EFL-nya. ya. Kalau di Konaprin kan UPI-nya ya, berarti ijalnya paling dipilih cuma 5 atau 6 artikel. Iya, memang sedikit sekali. Dan kebanyakannya kebanyakannya pasti akan dimasukkan di Proceeding Atlantic Press. Itu pasti seperti itu, ya. Tapi nggak usah khawatir Bu. Iya, itu memang juga berkali-kali ya Pak ya. Berkali-kali di review sampai bolak-balik. Lumayan juga saya merasakan berat. Jadi sebetulnya memang nggak apa-apa Bu. Web of Science ada, Scopus ada, itu lebih bagus. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi Bu Sinta? Baik. Terima kasih. Masih ada Pak, tapi karena berhubung waktu kita waktunya udah. Ya, waktunya siap. Jadi Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada pertanyaan selanjutnya, mungkin nanti bisa kita diskusikan apakah melalui email atau dalam bentuk lain ya Pak ya. Ya, siap. Ya, siapa tahu corona bisa cepat berlalu, amin kita merasakan ngisi di acara gerahanya Unpam yang mega itu ya, kapasitas 10.000 ya. Amin Pak. Mohon ya Pak Dokter Ali ya. Kalau corona udah berlalu, kayaknya lebih semangat lagi kalau di gerah itu saya ngomong. Jangan Pak Dokter. Pak Dokter, ini materi masih ada nggak ini? Ya. Masih ada materi nggak? Nanti yang sisanya saya share aja kan. Share aja, oke. Tinggal PPM ya. Waktunya terbatas biar oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bapak MJ. Nah, jadi kita punya istilah baru yang lebih dekat ya Pak MJ. Iya. Pak, saya boleh simpulkan sedikit ya Pak. Jadi untuk masuk ke dalam Scopus itu sebenarnya langkah pertama adalah kita membuat proceeding. Jadi katakanlah kita berlima atau berdelapan masuk ke dalam proceeding yang Scopus. Jadi dosen-dosen semua sudah punya ID, itu targetnya yang pertama. Setelah itu baru coba masuk ke jurnalnya, dan mungkin bisa dibedakan ya Pak, mana jurnal yang memang berbasis proceeding yang sebenarnya dengan yang predator tadi. Kemudian untuk teknis tadi Bapak sudah sangat jelaskan, saya rasa cukup detail, dan yang saya soroti adalah ternyata abstrak itu kata wordnya hanya di bawah 200 ya Pak, tidak perlu berlebihan. Dan Bapak sudah memberikan tips dan triknya, pakemnya seperti apa.
Nah, itu. Kemudian juga publikasi yang pasti harus berbahasa Inggris. Jadi kita yang seperti saya juga bahasa Inggrisnya masih, aduh Pak, nggak tahu deh gitu. Nah, itu harus berkoordinasi dengan dosen-dosen yang dari sastra Inggris ya Pak ya, agar menghasilkan penilaian. Tapi diperbolehkan ya nggak Pak? Kalau misalnya saya sosial humaniora atau saya sains, berkoordinasi Boleh, Bu. dengan dosen Lebih bagus Bu seperti sastra, itu Bu. nanti namanya masuk ke jurnal saya gitu, bisa ya Pak? nggak masalah. Oh bisa, Ya, alhamdulillah. nggak masalah. Kan Nggak kita masalah, tadi ya. punya kelemahan, kontribusinya ada. Itu yang dilihat adalah kontribusi dan keberagaman justru kalau yang bagus itu. Jangan orang PKN semua, nanti hasilnya juga nggak akan bagus. Ya, tadi bahasa Inggrisnya udah kurang, masa kita nggak mau kolaborasi, itu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kita semuanya sebenarnya dosen ini bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan kolaborasi, ya, Bu. fokus kita ya Pak ya. Iya, Bu. Oh Bisa, ya, bisa alhamdulillah. sekali, ya. Jadi memang Bisa. harus saling Ada Bu bekerja Jas, sama. ada Bu Ana, bahasa Inggrisnya udah siap beliau itu. Iya, alhamdulillah. Nanti kita bisa ini ya Pak ya ke dosen-dosen sastra Inggris. Terutama mungkin Bapak Ibu dosen yang dapat hibah dikti mungkin bisa sekarang hasil penelitiannya dicoba masuk ke proceeding dulu kali ya Pak ya. Betul, Atau betul. memang yang sudah biasa bisa langsung masuk ke jurnal Scopus. Dan yang perlu sedikit kita kritisi mungkin apa ya, open access itu bayar gitu ya Pak ya. Betul, itu Tapi ya, kalau konsekuensi. PDP bisa lah gitu ya Pak. Bisa ya. Kalau yang belum ya tadi lah udunan aja, ya jangan nggak mau inilah kontribusi lah. Insya Allah tergantikan lah. Saya dengan dapat hibah tiap tahun ratusan juta juga, awal-awal kita itu udah ketergantikan lah, hal yang seperti uang seperti itu. Ya. Baik. Oke, Dan harus juga berkorban mungkin- lah untuk Dan awal. juga mungkin perlu diperhatikan bahwa kita mungkin kalau ingin Scopus ya harus mendelay karena mereka tuh Betul. satu organisasi Betul, ya Pak ya. satu grup. Satu organisasi. Oke. Berikut Pak yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil materi Bapak yang luar biasa. Saya juga jadinya ternyata kalau kita mungkin akan mencoba, kita mungkin bisa ya Pak. Mungkin, tapi karena saya belum coba saya masih bilang mungkin. Bisa Ibu. Bisa ya Pak ya. Bisa, Amin. Nah, Mudah-mudahan ikuti setelah semangatnya dicoba Pak jadi bisa ya Pak. MJ Bu. Kenapa Pak? Ikuti semangat pada Pak MJ. Iya. Kita mau Iya, pasti iya. kita bisa, ya Pak. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sekali apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Maklum belum profesional. Jadi sama-sama belajar. Bagus. Ya, nanti kita ketemu di sesi yang selanjutnya ya Pak. Dengan saya juga sebagai moderator. Mohon izin ya Pak Dr. Ali. Siap, Pak Semua Dokter. Bapak Ibu dosen ya. Pak Mujiati, Terima kasih, ya. salam Terima kenal kasih ya. banyak Pak. Luar Terima kasih, biasa saya- materinya saya, Pak. Luar undur diri. biasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmunya bisa bermanfaat. Karena memang inilah keterbatasan Karena ilmu. bermanfaat Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak MJ.